lagi kakak-kakak yang lain. Selamat bergabung ya kakak-kakak. Semoga hari ini trainingnya bisa menjadi referensi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Oke, kalau saya boleh sapa dulu untuk kakak-kakak yang sudah bergabung di sini saat ini. Boleh tahu nih Kak, dari mana saja Kak berasalnya? Boleh dong di kolom komentarnya. Apakah dan suara saya udah terdengar jelaskah di kakak-kakak sekalian? Boleh? Atau kurang terdengar? Kalau kurang terdengar nanti kita bisa cek-cek lagi. Solo hadir, oke Kakak. Ada Kariska, jelas Kak. Oke, terima kasih Kariska untuk responnya. Dari Pondok Kelapa, Papi Irianto dari Pondok Kelapa absen ya. Oke Papi, kalau Papi absen saya juga ikut absen hari ini ya. Oke, dari Tangsel, Tangsel, Tangerang Selatan ya. Clear, jelas. Merdeka Barat, oke. Oke, ada Kakak Pupuk Oils. Oke, selamat bergabung ya Kak untuk hari ini. Oke, karena hari ini, udah ada Kak Reina dari BSD. Oke, masih wilayah Jawa ya, Pulau Jawa ya untuk hari ini. Selamat bergabung Kak Reina di training hari ini. Oke, kita langsung saja ya kakak-kakak sekalian. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihatkah di layarnya kakak-kakak sekalian ya? Oke. Oke, kalau bulan lalu kita udah belajar atau sudah sharing mengenai hal pertama nih di Young Living, misalnya peraturan pertama di Young Living mengenai kode etik yang harus kita ketahui nih sebagai brand partner di Young Living. Nah, sekarang pun kita akan belajar lagi atau kita akan bahas sharing kembali nih sebenarnya mengenai dua fondasi atau faktor utama yang harus dimiliki seorang business builder atau misalnya kakak-kakak ingin bergabung di Young Living dan memulai bisnisnya bersama Young Living Indonesia, bersama Young Living tentunya ya. Nah, untuk kali ini tentunya pokok bahasannya hari ini karena mengenai dua fondasi yang utama atau dua faktor utama yang menjadi istilahnya tonggak dari seorang business builder di Young Living adalah mengenai enrollment dan juga reaktivasi akun. Nah, kita akan bahas nanti lebih lanjut ya Kak ya. Tentunya karena bahasan ini adalah bahasan juga yang sangat utama, otomatis kita harus punya seseorang atau sosok utama juga yang bisa membantu kita hari ini untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih harus mempromosikan bisnisnya kita, bagaimana sih cara memaintain organisasi kita, dan tentunya secara comply nantinya. Nah, untuk membahas hal yang spektakuler, bombastis juga, kita juga perlu orang yang sangat bombastis juga. Beliau juga dikenal dengan sebagai kita kenal Papi Oil nih di Young Living. Nah, tanpa basa-basi lagi nih ya, kita akan panggil beliaunya. Silakan tunjukkan dirimu. Silakan Papi Irianto Wicaksono di sini. Oke. Halo, 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 apa kabar? Halo, Baik-baik kabar saja semuanya. baik. Suaraku kedengaran nggak? Aku terdengar, Papi. Di sini di Bagaimana dengan teman-teman? Apakah Agro mendengar Plaza suara suara juga terdengar. papinya oil-oil ini? Tuh, ada Kak Tias nih dari Karawang tadi hadir. Apakah sudah terdengar suara Papi Irnya untuk kakak-kakak Kedengeran nih, sekalian? kayaknya pasti clear banget deh, ya kan? Oke ya. Hari ini kan sudah bahas nih kemarin tentang kode etik di bulan lalu, Papi ya. Mm-mm. Kita kembali dari nol istilahnya gitu kan, Papi ya memulai. Nah, setelah memulai, tentunya kata-kata memulai identik dengan kata-kata namanya memprospek seseorang. Berarti mendaftarkan seseorang di jaringannya gitu kan ya. Mm-mm, mm-mm. Betul Oke. banget. Betul, tapi pertama-tama ini, Kak Yuni, ingat nggak di training kita kemarin, mungkin teman-teman di sini ada ikut training kita bulan lalu, kita itu ada pertanyaan yang kita parkir waktu itu, ya kan? Oke, benar. Pertanyaannya ini, waktu itu saya menjelaskan mengenai single price. Jadi Oke. harga di yang living yang single price. Tapi ternyata kalau kita lihat di website, harganya ada dua. Benar nggak teman-teman? Coba saya mau Iya, lihat komentarnya. Benar nggak sih kalau kita buka di website, misalnya Peppermint, itu ada harga brand partner sama price. Gitu kan, kalau nggak salah ya. Nah, benar terus Papi. Nggak ditanya salah kok. kemarin, betul ya. Nah, kalau terus ditanya, terus yang saya tawarkan ke orang itu yang mana?
Nah, sebenarnya kalau harga brand partner itu harganya teman-teman yang sudah menjadi brand partnernya yang living. Jadi kalau tawarin keluar yang belum menjadi brand partner yang living adalah di price. Harga yang ada di price tersebut itu bisa menjadi harga referensi dari produknya yang living tersebut. Jadi itu yang bisa ditawarkan teman-teman. Begitu sih. Oke. Semoga Soalnya kita kemarin, kenapa Bi? Silakan. Soalnya kita kan kemarin sempat memang akan membuat single price, jadi tidak ada tuh harga uh, di luar brand partner tuh nggak ada, semuanya harganya harga brand partner gitu. Cuman ternyata di website masih ada dua dan kita sempat diskusi dengan marketing ya ternyata yang digunakan oleh teman-teman untuk berjualan ke orang yang bukan brand partner pasti jualan ke orang yang bukan brand partner ya adalah si price tersebut bukan yang harga brand partner gitu. Itu Oke, PR thank kita you. sudah kita kerjakan Yuni PR kita. Semoga teman yang menjawab yang bertanya pada saat itu ada di sini. Semoga. Kemarin yang bertanya, saya lupa tapi siapa, tapi pertanyaan beliaunya kita udah jawab ya. Kakak semoga hadir di sini juga. Karena kita janji Kak kemarin, beliaunya harus datang lagi di training conduct di bulan ini, agar tahu nih jawaban dari pertanyaannya yang kemarin ya Papi ya. Oke, Papi, nih banyak pasti teman-teman pengen tahu nih kakak-kakak di sini utamanya. Mereka yang join di Young Living tentunya mau eh selain ada sebagai user nantinya juga, tapi ada juga nih yang nggak sedikit juga ingin memulai bisnisnya bersama Young Living tentunya. Nah, hari ini kan kita bahasannya tapi dua tonggak utama nih yang erat kaitannya dengan sebagai business builder tentunya Papi ya, Ya, mengenai yaitu betul. enrollment dan juga reaktivasi. Nah, tanpa langsung aja ya kita bahas ya Papi satu persatu ya. Ya, tadi ada minta penjelasannya diulang sedikit. Jadi teman-teman kalau buka di websitenya kita, misalnya kita buka Peppermint, maka di situ akan ada harga brand partner sama price. Ya Ya, kan, harga price itu lebih tinggi daripada harga brand partner. benar sekali. Jadi harganya yang kalau teman-teman mau menawarkan keluar sana ke orang yang bukan brand partner yang living adalah menggunakan referensi harganya adalah harga yang price. Gitu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman ada selisih di situnya. Begitu Oke. sih. Mohon Semoga maaf ya, menjawab ya Kak Pupu Oil ya. iya aku ngomongnya kecepatan kayaknya. Karena semangat banget nih. Waduh semangat, semangat, semangat gitu Kak Pupu. Halo Kak Oke. Pupu. Terus lanjut, gimana Yun? Oke, karena kita akan membahas lebih lanjut mengenai enrollment dan reaktivasi. Nah, ini kan kita tahu nih Papi, tujuan dari aktivasi di dalam jaringan itu pengembangannya. Nah, ini kan kita akan bahas, kita breakdown itu menjadi 3 poin utama. Yang pertama kan promosikan bisnisnya yang living, Yes, kemudian tingkatkan lagi nih aktivitas enrollnya karena ini adalah yang harus. utama. Kudu, Kemudian kenapa Pi? kudu dong, harus banget. Benar, kudu harus ya. Ini udah nggak pakai kata-kata kompromi lagi ya, Pi ya. Harus wajib gitu ya sifatnya Iya ya. dong. Wajib dilakukan. Oke, yang ketiga bullet poinnya Papi yaitu adalah aktivitas enroll yang sesuai dengan peraturan. Berarti Hmm, dikomply dong dari sisi kondaknya ya. yes, apakah itu? Oke, kita bahas lebih lanjut. Nih, Papi, kalau kita bilang nih promosikan bisnis yang living. Mungkin kakak-kakak di sini ataupun waktu pertama kali mendengar kata-kata promosikan bisnis, lebih cenderung ada pertanyaan di benak kita. Biasanya kan yang bisa cepat dipromosikan adalah suatu benda yang bisa dipegang, yang bisa dicoba, yaitu seperti produk gitu ya, Papi ya. Kayak baju juga kalau dipasarkan, istilahnya promosikan kan mereka langsung ngasih lihat nih gambar-gambar gitu loh, Papi. "Oh, ini loh bentuk dari bajunya gitu. Ini loh bentuk dari misalnya yang ditawarkan adalah pakaian gitu loh, Papi, ukuran S, M, L, L, gini loh bedanya gitu kan, terlihat dan bisa dicoba. Nah, kalau kita bilang, apa sih, promosikan bisnis yang livingmu nih, Papi, gimana sih Ketahuan nih ya maksudnya? teman-teman ya, Kak Yuni ini kerjanya belanja nih, ketahuan banget. Dia tahu, dia suka beli baju-baju gitu kan. Kalau yang diantar-antar ke kantor tuh adalah lipstick lah apa gitu tuh Kak Yuni tuh. Benda yang bisa dipegang. Tapi sementara sebenarnya apa yang bisa kita tawarkan tuh ada dua loh. Bisa Hmm, bentuknya tangible atau nyata atau bisa dipegang yang kamu bilang. Ada intangible yang tidak nyata. Sementara yang intangible tidak nyata itu banyak sekali loh Kak Yuni dan teman-teman di sini. Misalnya kayak kita menawarkan jasa. Jasa itu bukan sesuatu yang bisa kita pegang, tapi ada harganya.
dan ada Oke, promosinya juga. Nah, makanya kalau teman-teman kemudian berpikir yang dipromosikan hanya produk karena itu benda yang tangible atau bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa, itu tidak 100% benar karena ada benda lain yang kemudian sebenarnya ditawarkan loh oleh yang living, yaitu bisnisnya. Nah, jadi benar. kalau kita di sini mau bahas, teman-teman nggak usah ragu-ragu deh. Ayo kita promosikan bisnisnya yang living gitu. Jadi jangan hanya kita jualan produk saja, tapi kita juga bisa loh membuat teman-teman di luar sana tertarik untuk menjalankan bisnisnya yang living gitu Yuni. Oke, kita coba lihat ya Papi ya mengenai hal ini lebih lanjut nantinya. Siap. Kita buka lagi nih. Oke, ngomong-ngomong soal bisnis, pasnya Papi ya. eh, Tentunya yang ingin dapat pasti adalah manfaat dari bisnis tersebut dan apa yang menjadi peluang di dalam bisnis tersebut. Kalau nggak ada faedahnya, kalau nggak ada manfaatnya, otomatis untuk apa Buat ngikut bisnis gitu apa? ya? Iya dong. Iya, benar. Nah, ini kita mau bahas lebih lanjut nih, teman-teman. Di Yang Living, apa sih benefit yang akan teman-teman peroleh? Atau peluang bisnis apa sih yang bisa diraih atau bisa Coba dicoba apa, nantinya ya? teman-teman? Ayo, mungkin kakak-kakak brand Itu partner mungkin yang sudah merasakan benefitnya Kak atau oh Teza. Ih, peluang bisnisnya udah dijalankan atau udah diraih, boleh dong share. Mungkin di sini masih ada brand partner baru nih, belum kenal juga mungkin dengan Papi Irianto sebagai manajer conduct di sini gitu, di Yang Living sebagai kepala rambu-rambunya Yang Living gitu dalam tanda kutipnya. Nah, tapi sebelum bahas ke sana, kita mau tahu dulu nih eh, di sini ya siapa yang sudah merasakan benefit dan juga peluang bisnis dari Yang Livingnya atau bersama Yang Livingnya. Ada yang mau sharing kah? Kita coba aku lihat nih Papi. katanya, waduh, ini emang kontributor on fire kan. Jadi apapun Halo Kak kayaknya, Teza. kayaknya dia selalu menyumbang suara. Apa Kak Teza yang Aku, dirasakan? dia langsung langsung to the point. Saya sudah merasakan. Alasan apa nih Kak? Benefitnya kah? Atau benefit dan juga peluang bisnis di Yang Living sudah diambil nih sama Kak Tezanya? Oh tuh, Wih, ada Ibu Yenting. Saya baru join gila. 3 bulan sudah dapat fine diffuser dan oil. Oke, kita bahas lebih lanjut Wow. ini. Beliaunya kenapa bisa dapat fine diffusernya? Kenapa juga bisa dapat oil dalam tanda kutipnya ya, Papi ya? Ya, tuh Oh, kan berarti memang teman-teman di sini sudah merasakan gitu ya. Pasti sedikit banyak ada yang dapat juga katanya Kak Teza produk gratisan, komisinya, kan organisasinya. Nah, kita nggak mau buat Kak Teza flexing untuk bercerita komisinya berapa ya. Cuma nanti kita akan bahas kurang lebih berapanya. Oke, Kak Yuni oke. lanjut buka saja Kak. Apa sih Buka aja ini? ya. Ah, Oke. Pertama, tadi udah di beberapa jelasin sama Kak Yenting juga sama Kak Teza. Thank you. Yang pertama adalah benefit sebagai brand partner nih Papi. Dapat promo khusus dari Yang hmm, Living. Kemudian ada ER Point. Tadi kita bahas tadi Kakak Yentingnya ya. Kemudian dapat loyalty gift. Itu juga sama. Tentunya mendapatkan edukasi dan juga komunitas. Tadi Kak gratis. Teza ada spill dikit ya, organisasinya gitu kan. Iya, Komunitasnya di Yang Living. betul. Tentunya kita berharap ini komunikasi yang sama-sama membangun, sama-sama ingin naik bersama-sama gitu maju, bukan yang saling menjatuhkan nantinya Papi ya. Iya dong. Oke, nih lanjut kita lanjut lagi nih Pi. Mm-mm. Kemudian ada peluang bisnis. Nah, nanti ada kita bahas lebih lanjut mengenai compensation plan-nya, bagaimana peluang Oh, memperoleh nih ini. penghasilan bulanan yang semakin meningkat seiring dengan besarnya suatu organisasi atau organisasi yang dibangun nantinya. Ya, ini yang Kak Teza bilang komisi-komisi katanya gitu. Oke, lebih lanjut lagi nih Papi, ini juga peluang nih. Tentunya peluang ini jangan sampai disia-siakan sama kakak-kakak sekalian. Ada yang namanya retreat. Retreat atau retret ya Papi ya, kita sebutnya ya. Iya kok bahasa Inggrisnya retreat, Indonesianya retret. Retret ya, Hmm. oke. Ini peluang bisnis juga yang didapat, yaitu dapat perjalanan ke luar negeri, tentunya dengan penuh edukasi di sananya, dan juga banyak informasi baru yang didapat tentunya. Karena kan kita kan ke Itu tempat baru. benar, benar banget kan. Karena gini, Kak Yuni, Yun pernah ke luar negeri belum? Belum. Teman-teman udah pernah, siapa yang pernah ke luar negeri? Apakah melalui yang living ataupun tidak melalui yang living? Pernah nggak ada yang ke luar negeri? Ayo, ayo kakak. Yo, ada nggak Kak Yuni ini sih? Tapi cita-citanya akan ke Jepang banget nih tahun ini ya kan? Iya, saya pencinta Jepang.
Jadi teman-teman retreat ini dapat tuh jalan-jalan ke Singapura kan, katanya Kak Teza bulan Maret lalu. Jadi jalan-jalan ke luar negeri itu sebenarnya impian semua orang loh. Ya Benar, teman-teman jangan membayangkan bahwa dunia itu cuma seperti Indonesia aja. Jadi kita bisa lebih terbuka kalau kita jalan-jalan ke luar negeri dan lihat-lihat ada apa sih kebudayaan di sana, apa yang baik dari sana itu bisa menjadi experience baru. Nah, benar. retreat ini salah satu hal yang ditawarkan oleh Young Living ketika teman-teman kemudian mengikuti syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk mengikuti retreat tersebut. Nah, jadi ini salah satu peluang bisnis, peluang atau benefit sebenarnya lebih ke benefit yang bisa dirasakan oleh teman-teman. Daripada kita sibuk untuk cari promo-promo gitu kan untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri, kita kejar aja retreatnya yang living, ya nggak? Nah, itulah. Cuma Oke. kita tinggal mengikuti syaratnya, itu aja sih, Yun. Makanya ini benefit sebenarnya. Termasuk benefit ya, Pak ya, Ya, dari peluang bisnis betul. yang udah ditawarkan sama yang living ya. Benar banget. Oke. Tadi juga Kak Yenting juga agak sedikit spill nih. Beliaunya join di Young Living 3 bulan. Nah, itu adalah programnya Young Living ya. Salah satunya melakukan ER setiap bulannya minimum 100 PV. Nanti pada bulan keempat itu mendapatkan fund diffusernya. Betul. Oke. Ini kenapa kayaknya pasukan eh, ada Kak Susi Nihing, ada Kak Teza, tinggal Kak Diah Rarasasi aja nih kemana nih. Kita kayaknya mendingan main tebak-tebakan aja nih. Kalau sudah ngumpul begini, tebak-tebakan aja nih kita nih. Oke. Oke, kalau tadi kita bahas tentang benefit dan peluang bisnis di Young Living sendiri nih, Pak Pia. Tentunya hmm, akan ada yang namanya IDS atau kita kepanjangan dari Income Disclosure Statement ya Pak Pia. Nanti kita Betul. akan bahas lebih lanjut mungkin sedikit ya, Pi. Kita spill juga yang mana IDS ini. Karena ini tadi menyangkut, tadi kata Kak Teza juga kan, commission. Dapat komisi nih Pak Pi. Wow, nah itu dia. Makanya kalau IDS ini ya teman-teman bisa dilihat di mana sih Yuni kalau tertarik, soalnya gambar di sini kan terlalu kecil ya income Mm-mm. disclosure statement-nya. Sebenarnya ini menunjukkan apa sih Yun table ini, kalau bisa kamu ceritain sedikit. Oke, ini IDS atau Income Disclosure Statement ini merupakan informasi nih yang digunakan sebagai informasi kepada teman-teman brand partner yang mulai join di Young Living dan memulai bisnisnya, yaitu mengenai estimasi pendapatan yang mereka akan dapat nantinya sesuai dengan ranking yang sudah terlihat ya. Mungkin nanti lihat jelas mungkin dari virtual office-nya sesuai dengan peringkat nih Papi. Nanti ada referensinya nih buat prospek ke brand partner atau calon brand partnernya yang living. Nah, kalau teman-teman boleh lihat sekilas, di sini juga nanti ada keterangannya. Oh, bisa ngelihat nih per rankingnya dari misalnya Star sampai dengan Royal Crown Diamond-nya yang living ada di sini. Uh, Jumlah pendapatannya mereka berapa, estimasinya terendahnya berapa atau lowestnya berapa, tertingginya berapa, dan juga mungkin average-nya atau rata-rata nilai rata-rata yang didapatnya. Dan ini perolehan untuk 1 tahun ya, Papi ya. Satu Dan tahun yang ini merupakan data yang diambil tahun 2020 yang lalu betul, yang kita benar punya. banget. Mm-mm. Jadi Nah, pastinya ini mm-mm. merupakan eh, istilahnya untuk hal yang baik juga nih. Jadi kita bukan mau flexing ya Papi ya, tapi kita kasih ini aja nih, ngasih lihat, oh ini loh estimasi yang bisa kamu dapetin kalau kamu misalnya mencapai ranking apa nantinya di yang living. Benar. Jadi kayak Kak Susi, Kak Teza, Kak Pupu itu ya, kalau daripada pamer gitu ya, ini loh rekening saya, kamu kok mau lihat komisinya dari yang living, mendingan kita langsung kasih lihat ini aja biar kita nggak kelihatan pamer-pamer banget gitu ya. Iya, Walaupun data yang di sini adalah 2020 dan data global, jadi memang tidak spesifik Indonesia tapi global, tapi nggak apa-apa, orang bisa mendapatkan gambaran kurang lebih, oh dapatannya lumayan ya ternyata, oh ternyata ada income yang bisa diberikan sama yang living ke saya seperti iya, itu. benar sekali Papi ya. Gak lama lagi, langsung aja nih kita bahas lebih lanjut lagi nih. Oke, udah berganti slide-nya. Oh, apa nih Yun? Wow. Oke, kita Nah, bahas sedikit ya, Pia, mengenai ranking-ranking yang ada di Young Living dan oh mengenai ini estimasi. ranking-ranking di yang living. Coba Iya, tanyakan ke teman-teman. Di sini boleh dong sebutin ranknya apa sih yang paling tinggi yang pernah diraih sama teman-teman. Coba pengen tahu. tenang-tenang kita Sudah nggak bocor loh se kakak-kakak.
kita pengen tahu nih pencapaian teman-teman sampai semester pertama di Uh, tahun Apapun 2023 itu kita ini. hargai loh, pencapaian di yang living itu kan Benar sekali. suatu bentuk kerja ya, gitu. Yes, Ada ini nggak kerja di sini kerasnya yang kakak loh. star? Mhm. Yang sudah star ada nggak? On the way RCD, luar biasa Kak Susi, kita doain ya. Semoga Oke, Kak Susi. segera RCD. Kira-kira kapan Kak Susi RCD-nya? Udah ada target Harus, mungkin ya Papi ya, udah ada uh-uh. targetnya nih, Karena kapan kalau harus target, capai. kalau bikin goal, teman-teman tuh harus spesifik, harus bisa bilang tahun berapa, bulan berapa, gue pasti akan jadi RCD, gitu Ya. kan. Itu Nah, itu afirmasi yang positif tentunya afirmasi, Papi ya. karena kalau kalau cuma bilang on the way RCD, nanti bingung juga alam semestanya on the way-nya udah sampai mana ya? On the way-nya baru 1 meter kah? Atau sudah berapa kilometer kah? Kan gitu ya. Nah itu berarti harus spesifik. Jadi kita doain semuanya teman-teman di sini bisa segera menjadi RCD. Tapi paling enggak nih ya teman-teman ya, akhir tahun ini dalam hati aja deh, nggak usah dijawab. Harus punya goal mau tutup apa di tahun ini. Yang pasti adalah minimum satu rank dari rank tertinggi yang pernah dicapai. Atau paling enggak kembali ke rank tertinggi yang pernah saya capai, tapi dengan kaki yang lebih kuat. Gitu. Oke, itu doa dan juga sebagai afirmasi positif tentunya akan bisa tercapai dibarengi dengan usaha tentunya Papi ya. Usaha benar banget Kak Yuni. Usahanya bukan hitung berapa nyamuk yang mati dengan tepok-tepok, bukan ya. Kita benar-benar usaha di sini Kak Susi. Benar-benar ya, aku tungguin RCD-nya nih Kak Susi nih. Oke, sip. Kalau di sini kita udah terlihat nih, Pi. Wow, ada rank di Young Living mulai dari Star sampai yang paling tinggi di Young Living ada Royal Crown Diamond. Kita akan spill dikit ya, Papi ya. Estimasi Boleh. pendapatan, kalau tadi kan kita sebelumnya di slide sebelumnya membahas tentang IDS. Nah, ini merupakan nilai atau nominal yang bisa didapatkan sejak rank startnya ya. Coba kita kasih lihat satu ya, coba ya, Pi. Nih, ada keterangannya, Pi. Aku juga minta Papi nih sebagai narasumbernya kita hari ini untuk menjelaskan lebih lanjut nanti ya. Ada nilai yang tertera nih, Benar 500 nih, kalau kalau KR. SAR itu nih ya, jadi kalau kita mau bocor agak sedikit flexing, itu adalah kurang lebih nih sebulannya 500.000. Benar nggak sih Kak? Kak Teza, Kak Susi, Kak Pupu, Kak siapa nih Kak? Siapa lagi yang hadir tadi, banyak ya? Benar nggak sih? Atau ini terlalu down to earth? Aku soalnya saya waktu saya cantumin saya nggak mau flexing. Jadi saya cari apa namanya, komisi down to earth-nya. Kurang lebih kayaknya sekitar segini sih kalau start. Cuman saya rendahin sebenarnya. Ya, semoga benar ya segitu ya. Lanjutnya kalau senior star berapa Kak Yuni? Oke, kalau senior star itu ada di angka, nih Papi kita buatnya 1 jutaan. Ada an-nya Papi ya, kisaran Ada nih A-nya ya. loh. Kita nggak Satu boleh koma, spesifik berapa gitu, tapi ada an-nya, perkiraannya. bisa lebih loh katanya Kak Tessa tuh kan. Kata Kak Tessa bisa lebih. Jadi teman-teman 1 jutaan itu sebenarnya sampai 1,9 itu masih 1 jutaan ya kan. Kita memang terusnya 1 jutaan aja gitu. Karena apa yang didapat sama teman-teman ini bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya, itu tergantung dengan komposisi kaki-kakinya, kekuatan kaki-kakinya gitu ya. Jadi kalau komposisinya berimbang bagus dan semuanya bergerak gitu ya, maksudnya dalam artian timnya semuanya aktif, kemungkinan bisa lebih besar dari ini seperti kata Kak Tessa. Oke, kita tadi ya sangat low profile, jadinya down to earth banget ya Papi ya nilainya Benar, ya. kita down to earth lah. Lanjut. Oke, dari loncat nih kita Papi dari ranking star naik lagi beliaunya ke senior star, langsung kita achieve di eksekutif nih misalnya. Nilai Yes. estimasi yang didapatkan adalah Wow, naik dua lagi di angka 2 jutaan. jutaan. Naik setengahnya ya Papi ya, dua Jadi kali kayak lipatnya. 50% terus nih naiknya ya, 500 ke 1 juta, 1 juta ke 2 juta, walaupun bisa lebih katanya Kak Tessa. Oh, Kemudian naik silver, lagi kita ke silver. ranking silver nih. Naiknya bukan lagi 2 kali lipat, Pi. Wow, Naiknya siapa kurang yang lebih mau 4 kali tuh lipat nih. per bulan dapat 8 juta An. versi down to earth, 8 juta versi down to earth. Siapa yang mau? Ayo. Kalau udah dapat lebih sih ya udahlah ya gitu. Terus
versi Oke. merendah ini tuh. Kak Tessa tuh berapa sih Kak Tessa? Aku pengen tahu loh, kalau menurut Kak Tessa berapa loh? Kita anaknya low Tuh, profile loh kok, Kak Reza. ini Kak merendah Teza. merendah banget ya Kak Tessa ya. Terus, terus kalau gold itu udah 25 juta loh Yun, sesuai Wow. dengan gaji apa nih di kantor ya. Ini belum Hmm. potong pajak ya Pak. Bu Mai, Bu Mai. Iya, iya, iya. Tentunya warga negara yang baik tentunya akan ada pemotongan pajak ya Bu Umi ya. Betul. Nah, Bu Mai sih ini dia paham lah sampai 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 diamond dia tahu tuh berapa yang didapat gitu ya Bu Mai ya. Apakah ini terlalu merendah atau bagaimana kan gitu ya. Tapi gold itu sekitar kecil itu katanya tuh ya. Ya kita kan Kita nggak boleh merendah. flexing Bu Susi, jadi memang kita harus jadi low profile nih di sini pribadinya ya. Tuh, berarti teman-teman bayangin bisa lebih gede dari ini ya. Platinum berapa Yun? Oke, kalau platinum kita naik lagi nih ya rankingnya Wow. di angka 70 jutaan. Saya lagi-lagi menggunakan an karena ini kisaran ya estimasi yang akan kakak-kakak brand partner dapatkan nantinya. Ya benar. Dan apa ini adalah versi apes nih. Jadi kalau seorang platinum kalau dia misalnya komposisi kakinya kurang baik, mungkin 70 juta deh gitu ya. Tapi kalau baik mungkin bisa lebih deh kan gitu ya. Nah, kita kebayang ya eh, kita menerima katakan gold aja deh 25 juta sebulan. Itu kan seneng banget. Kamu mau nggak sih kalau dapat sekitar 25 juta sebulan gitu? Mau dong, Papi. Langsung Mau pesen ya? tiket kayaknya saya nanti ya. Pesen tiket apa? Coldplay. Cool. Udah lewat, Yun. Oh, nggak ada yang kamu mah, kamu ini ARMY kamu ya. Semua kayak Bu Mai. Jangan reuni ARMY di sini ya, Bu Mai. Oke, kita lanjut ya, Papi ya. Dari Lanjut. ranking platinum kita bisa naik lagi ke diamond sampai ke Royal Crown Diamond. Nah, ini estimasi yang akan didapatkan sama kakak-kakak brand partners jikalau di posisi ini. Dan ini lagi-lagi adalah eh, estimasi down to earth-nya kita. Dan aku tulis 100 juta soalnya aku flexing banget gitu loh kalau dijabarin 100 jutaannya sebenarnya bukan depannya bukan satu lagi gitu kan ya Yun ya apalagi kalau sudah sampai Royal Crown Diamond depannya bahkan bisa di atas 5 gitu tapi kan aduh itu kan lagi-lagi tergantung dengan komposisi ya komposisi kaki-kaki dan bagaimana kita meraihnya. Nah teman-teman di sini angka-angka ini tentu menarik sekali gitu ya dan makanya kenapa kita bilang kenapa nggak jual aja sih bisnisnya yang living karena sebenarnya ini adalah hal yang bisa dijual banget di luar produk gitu ya karena banyak orang di sana yang memang mungkin butuh uang atau mungkin memang lagi butuh kerjaan atau mungkin memang tertarik untuk menjalankan bisnis. Nah, ini adalah hal yang bisa kita jual ya Ya, dan kita dengan lihat penghasilan-penghasilan seperti ini tentu adalah menarik. Tentunya teman-teman tidak boleh income claim di mana kita bilang, lo gabung aja dong ke yang living, keluar aja dari tempat kerja dalam waktu sebulan, gaji lo sama deh sama tempat kantor. Nah, jangan menjanjikan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu ya. Nanti begitu ya mereka bergabung dan ternyata mereka tidak mendapatkan apa seperti yang kita janjikan, mereka akhirnya kecewa dan itu adalah yang kita sebut dengan income claim. Makanya kenapa teman-teman harus tetap bercerita bahwa untuk naik dari satu rank ke rank yang lain itu dibutuhkan usaha, komitmen gitu ya. Terus benar. bagaimana mereka mengembangkan jaringan dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah bekerja dan bukan kayak sampingan lo iseng-iseng doang tiba-tiba lo dapat 100 juta. Tidak seperti itu. Ada Benar. komitmen penuh yang harus dijaga ya. Kita bisa tanya ke teman-teman yang di sini pasti tahu gimana rasanya kemudian melompat dari rank yang satu ke rank yang lain itu bukanlah suatu hal yang seperti membalikkan telapak tangan, seperti dapat durian runtuh, tapi memang ada kerjaan yang harus dilakukan. Benar, Gitu Papi. sih, Oke. Tadi ada komitmen tentunya. Tentunya selain komitmen juga ada namanya eh, konsistensi, konsistensi. Yes, betul. konsistensinya juga dalamnya ya. Oke. Yes. Sudah sudah tertrigger nih mungkin ya kakak sekalian nih dari dengan nilai angka-angka ini. Nah, kita akan lanjut lagi nih biar kakak-kakak makin panas tentunya Papi ya, nggak cuman Yes. jadi Harus low panah. jadinya ya. Harus lebih naik lagi kita ya. Oke, kita lanjutkan.
Nih, kalau tadi Papi bilang jual-jual bisnis, nah otomatis kan ini merupakan peluang, ngomongin peluang melalui apa namanya promosi, gitu ya Papi ya. Ya, Promosikan peluang bisnis yang ada di Yang Living. Tingkatin lagi nih, kalau sebelumnya hanya bercerita mungkin ke satu atau dua orang ya, kita akan naikkan lagi gitu ke berapa orang nantinya ya Papi ya. betul. Oke, Betul, betul. pertama, ternyata Pi, yang namanya promosi ternyata nggak cuman ada yang ke luar, ternyata ke internal juga ada. Yaitu tadi Betul banget. gunanya kan untuk membesarkan dan juga untuk mengaktifkan organisasi atau jaringan yang ada di dalamnya. Yes. Oke, yang kedua, selain itu tadi dibagikan tapi ya promosinya ada yang dari luar, dari Ya, ke ada yang dari eksternalnya, luar, ada yang ke dari internalnya, dalam juga. Nah, ada kita dalam lihat nih apa juga. aja sih, gitu. Oke, nih kita akan bahas lebih lanjut ya kakak-kakak. Ternyata apa sih yang dimaksud dengan promosi eksternal? Kalau aku boleh jabarin dari screen-nya di sini, bahwa promosi eksternal adalah promosi segala halnya yang berkaitan dengan aktivitas yang living-nya dengan tujuan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Nah, di sini maksudnya masyarakat luas adalah mereka-mereka yang belum mengenal yang living, misalnya prospeknya teman-teman True. kalian di luar sana. Kemudian orang-orang yang belum tahu yang living itu apa sih, sebuah perusahaan apa sih, bergerak bidang apa sih yang mereka lakukan, produk apa sih yang mereka tawarkan, dan juga tadi peluang bisnis apa sih yang mereka tawarkan di dalamnya gitu kan. Itu yang keluar nantinya. Nah, contohnya di sini ternyata berkaitan erat nih tapi dengan bahasan kita hari ini mengenai enroll tentunya. Ya, karena tujuan dari enroll sendiri adalah membesarkan organisasi dengan merekrut secara konstan nanti di dalamnya ya. Kemudian Yes. untuk promosi internal, di sini promosi internal ditujukan untuk mengaktifkan seluruh tim. Jadi tim atau downline yang ada di dalam organisasinya teman-teman sekalian, brand partner yang living. Dan caranya adalah salah satunya adalah activate dan juga reactive fit gitu ya, yaitu mengaktifkan seluruh tim yang ada dalam organisasi. Jadi mengoptimalkan jadi jaringan yang kita punya keterangannya ya. Setuju. Oke, nih Papi, ternyata dalam mempromosikan bisnis yang living ada tiga poin utama nih yang harus kita Yes. tahu juga. Jadi Betul, nggak betul. cuman hanya promo-promo bisnisnya, tapi harus tahu juga basic-basicnya ya, Papi ya. Benar. Jadi kan tadi Yuni bilang ada eksternal sama internal, dua-duanya itu sama pentingnya, ya kan? Eksternal itu adalah tadi kata Yuni, bagaimana kita kemudian menginformasikan, mempromosikan, menceritakan ke masyarakat luas bahwa, saya ini menjalankan bisnis yang living loh, Hmm, ini loh yang living, tahu nggak produknya yang living, hal-hal seperti itu untuk membuat orang luar sana aware bahwa, oh ternyata Umi Gita itu adalah brand partner dari yang living dan ceritanya di dalam Instagramnya menarik sehingga orang-orang yang belum bergabung di Yang Living kemudian nyolek dan nanya, aku lihat Instagramnya Bu Umi, gimana sih caranya jadi member? Nah itu tujuannya ya. Nah iya, untuk mempromosikan itu kan kita punya ada beberapa hal yang bisa dipromosikan. Pertama produk. Kenapa produk paling utama kita sebut? Karena apapun itu, kita punya bisnis apapun, pasti yang ditanya, emang yang lo jual apaan? Berarti produk hmm, itu yang pertama kali harus kita benar. promosikan. Karena kalau kita akhirnya ketemu cuma seorang pembeli, dia pasti, gue beli produk lo dong. Jadi dia harus tahu dong, harus tertarik sama produk kita. Kedua, kalau kita ketemu orang yang kemudian bergabung tapi hanya pengen menjadi user, dia menggunakan produk. Jadi kita kita sendiri seorang yang menjalankan yang living, kita harus paham mengenai produk juga, berarti produk knowledge kita harus tinggi. Yang ketiga Yes, setelah user, sharer. Sharer ini orang yang kemudian sukanya membagi manfaat, bercerita dengan tujuan menjual. Ya, nah si sharer ini kemudian juga pasti apa sih yang dijual, apa yang diceritakan, produk. Ya, dan seorang builder apa yang kemudian uh, dapat membesarkan OGV-nya, produk, karena setiap produk ada PV yang akan memberikan OGV. Ya, jadi produk ini adalah awal yang dipromosikan. Yang kedua adalah komunitas. Jadi selain kemudian dia tertarik sama produk, oh aku seneng loh sama komunitasnya Kak Teza ini, kayaknya seru banget gitu ya. Ada acara yang dibikin gitu. Dan benar. kalau ngumpul-ngumpul tuh asik banget gitu. Kayaknya vibe-nya kita nyambung nih sama komunitasnya. Jadi komunitas ini juga bisa dijual ya. Jadi teman-teman mungkin ada di luar sana yang tertarik karena
pengen bergabung dengan komunitas positif seperti komunitasnya teman-teman semua. Dan kemudian yang ketiga, yang pastinya peluang bisnisnya juga jangan lupa ditawarkan, karena kemudian mungkin orang ini tidak hanya tertarik sama produk loh, mungkin ada hal lain yang memang dia butuhkan atau dia lebih passionate terhadap peluang bisnis, ya silakan diceritakan juga. Karena kita pas menawarkan sesuatu ke luar sana, kita tidak saya hanya mau nawarin produk karena saya gengsi deh kalau nawarin peluang bisnis, kayaknya kok malu banget ya cerita nawarin bisnis. Ya, jangan, karena kita nggak pernah tahu loh apa yang dibutuhkan orang di luar sana. Kita sebagai brand partner yang living, cerita aja semua benefit apa sih sebenarnya bisa didapat. Kalau kemudian biarkan orang-orang tersebut yang memilih, oh gue tertarik sama produknya doang, oh gue belum dulu ya, ya udah fine. Kayaknya gue tertarik peluang bisnisnya loh, karena gue pengen ngejar pendapatannya. Nah, jadi jangan ditutup-tutupin. Nanti ketika mereka cuma ditawarkan produk dan kemudian mereka cuma jadi pembeli, kemudian ada orang lain yang nawarin peluang bisnis dan mereka tertarik. Nah, gimana dong? Dia diambil sama orang lain. Nah, itu ya. Jadi tadi setelah komunitas dan peluang bisnis, kita harus next slide-nya Kak Yuni. Tentunya untuk melakukan hal ini kita harus lakuin klaim yang comply. Itu seperti apa Kak Yuni? Oke, pastiin tadi kan di awal tadi Papi udah cerita nih tentang produk. Kemudian tentunya kita dari departemen yang selalu di mungkin orang-orang kondak apa sih fungsinya gitu segala macam ya. Nah, ini tadi kita ingin mengedukasi tentunya para kakak-kakak sekalian sebagai brand partner yang living mengenai klaim yang pro comply tentunya. Nah, misalnya dari segi produk nih tadi Papi kita udah bicara tentang essential oil, produk-produknya yang living turunannya. Nah, kalau kita ketahui sebelumnya kan bahwa izin edarnya sendiri ini untuk essential oil-nya yang living adalah bergerak di bidang yang kosmetik. Nah, apa aja sih produk yang kosmetik lainnya gitu yang izin edarnya di yang living? Misalnya ada skincare-nya yang living, kemudian ada personal care-nya, ada juga bentuk makeup-nya. Nah, kita juga punya yang namanya izin edar yang disebutkan sebagai pangan olahan. Nah, ini adalah produk yang juga yang bisa dikonsumable ya gitu ya, bisa dikonsumsi tentunya Papi. Nah, kita punya dua produk utama yang Living punya saat ini adalah minuman sari buah yang kita ketahui bersama disebut dengan Ningxia Red. Kemudian ada minuman sari buah juga dengan tambahan kolagen. Nah, kita sebut dengan Bloom Collagen. Nah, yang Living juga punya produk turunan nih, Papi, dengan izin edarnya sebagai household atau PKRT di dalamnya, yang merupakan singkatan dari perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, produk yang termasuk dalam PKRT sendiri adalah produk-produk kebanyakan produk yang turunan dari TIF nih, Papi. Soalnya kayak TIF di shop, kemudian ada yang namanya TIF Household, laundry gitu kan, Papi ya. yes. Ada namanya TIF household. Nah, itu Scrub, semua mempunyai klaimnya sendiri-sendiri nanti gitu. Misalnya kita punya essential oil juga yang bisa istilahnya yang flavoring perisa rasa. oil, iya penambah cita rasa itu yang flavoring oil jangan sampai dibuat atau pada saat teman-teman ingin mengunggah postingan mengenai essential flavoring oilnya kita bisa loh di diffuse padahal fungsionalnya adalah tadi dicampurkan kepada minuman atau makanan untuk meningkatkan cita rasa tadi ya. Yes. Jadi pastikan sesuai dengan klaim yang ada dan juga comply tentunya. Benar. Promosi tadi ya, promosi internal eksternal itu kan berarti teman-teman tadi promosi produk. Nah, ini yang dimaksud Kak Yuni. Tapi dengan cara yang comply. Jadi jangan kita melebih-lebihkan atau kemudian menyalahi aturan gitu ya. Apalagi dengan kosmetik yang bisa menyembuhkan. Nah, itu pasti akan menyalahi aturan karena di sini yang memberikan label kita sebagai kosmetik dan sebagainya itu kita punya yang namanya BPOM dan kita punya yang namanya Kemendak. Mereka pun suka sesekali melihat-lihat gitu loh. Apakah ini benar sesuai dengan izin edar yang saya keluarkan buat produk ini? Bagaimana caranya mereka mempromosikan benda-benda kosmetik ini? Oh, ternyata kok bisa menyembuhkan kanker. Nah, loh, kan gitu ya. Nah, itu ya makanya kenapa kita harus hati-hati, teman-teman. Oke, thank you Papi Nah, untuk ngakak deh. penjelasannya. Oke, tadi selain ada tentang produk, balik lagi ya tadi ya, kita sudah bahas mengenai tadi IDS ya Papi ya, yang berkaitan erat dengan namanya Betul. income claim. Jadi selalu gunakan IDS
apabila kita mau menginformasikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan income nantinya ya. Betul banget. Oke, nextnya. Kalau tadi kita bahas promo, ada namanya promo eksternal nih, Papi. Berarti diketahui oleh masyarakat luas Luas, tujuannya. ya. Nah, ini Papi ini kebanyakan nggak sih atau salah salah ketik nggak kita ya? Enggak Enroll, loh, enroll, enroll, baru enggak dan loh. Jadi jualan. gini loh Yuni sama teman-teman semuanya ya. Ya. Enroll itu penting banget. Enroll itu seperti nafasnya kita di direct selling. Kalau kita nggak pernah enroll, kita mau bertumbuh seperti apa gitu loh. Katakan teman-teman di sini nanti ada yang, aduh gengsi banget gue nawarin orang, malu ditolak sekali, kayak ditolak pacar aja kita ditolak sekali kayaknya udah mau bunuh diri gitu. Nah, no enroll no cuan, bener banget Umay. Nah terus makanya kenapa saya tulis enroll enroll enroll, jadi ketika teman-teman promo eksternal tuh ceritalah tadi mengenai produknya, cerita mengenai komunitas peluang bisnis. Tujuan utamanya pertama pasti kalau seorang brand partner seharusnya nih, lo mau nggak enroll gue enroll, lo mau nggak gabung sama bisnis gue, itu sampai 3 kali lo, baru kemudian dia, aduh gue belum dulu deh, oke deh paling nggak lo beli ya produk gue, jualan. Tapi enrollnya diutamakan karena seharusnya nih ya, teman-teman di sini begitu bilang bahwa saya builder, saya mau naik compensation plan semakin tinggi nih, semakin ke atas, seharusnya punya target enroll pribadi. Ya, target enroll pribadi itu harus punya berapa banyak sih yang pengen saya enroll. Nafas hidup sesungguhnya, benar banget. Bu Mai boleh cerita nggak? Boleh kasih tahu nggak? Enroll tertinggi berapa sih Bu Mai seumur hidup Young Living, atau teman-teman di sini kalau ada yang mau bercerita, oh saya pernah lo enroll sekian dalam sebulan pribadi ya, bukan grup, boleh ya kalau mau spill silakan di spill Halo Pak, biar. Halo Bu Mai. tertinggi sebulan, saya nggak banyak sih Pak, tertinggi sebulan 15. Oh, itu Itu udah rutin Bu banyak Mai. loh. Enggak. Pernah sebulan nggak ada, pernah cuma satu, tergantung. Terus rekor saya pernah ngejar orang, Mm-mm. prospek itu 1 tahun ditolak. Satu Nah, tahun. Wow, terus, Tapi ketika dapet, dia jadi platinum saya. nah kan, jadi no no cry cry ya Bu Mai ya, ditolak itu bukan berarti akhir dunia Bu Mai. Hmm. Bukan. Nah, seperti itulah pentingnya kita mengenroll, bagaimana kita persisten gitu ya untuk melakukan enroll. Karena memang tujuannya kalau bisa enroll, enroll, enroll. Kenapa sih Yun? Karena kita kan kalau mau naik komplain, kita harus membesarkan organisasi kita, benar nggak? Kalau kita cuma segitu-segitu aja ya kita akan berlari di tempat. Nah, itulah Yes. makanya kenapa enroll saya sebut 3 kali, baru paling nggak kalau lo nggak enroll, lo beli produk gua deh, dapat deh PV sama nama-nama UGV, ya kan? Gitu, Yuni. Oke, berarti ini bukan kesalahan penulisan ya, Papi ya, yang terjadi Bukan, bukan. pengulangan 3 kali enrollnya ya. Yes. Thank you ya Bu Mai Thank you, sharingnya. Bu Mai. Terus. Oke, kalau tadi udah bilang enroll, enroll, enroll. Tentunya namanya enroll, tapi itu kaitan erat dengan namanya paket yang ditawarkan sama Yang Living, yang namanya Oh, Premium Experience Package, sekarang tentunya ada ya. BTS juga ya, Beauty by the Skin ya. Benar, tapi istilahnya yang paling umum atau mungkin teman-teman Yes. familiar yaitu dengan Premium Experience Package tentunya yang bisa dicoba ya. Maksudnya di dalamnya kan sendiri kan tapi udah ada oil-oil yang disediakan sedemikian rupa, dipilih sedemikian rupa gitu oleh tim yang living yang bisa digunakan untuk bagi mereka yang baru pertama kali join yang living gitu Pak Yes. Pi. Jadi Betul banget. disitulah fungsinya seorang Brand kita partner. sebagai ya brand partner yang sudah join dulu yang living, yang udah tahu nih eh, tentang seluk-beluk produk yang living, di-sharingkan gitu loh, Papi. Jangan dibiarin dia sendirian. Jadi kalau dia udah belanja, dikirim ke rumahnya, selesai. Nah, itu yang kita nggak mau nantinya, Papi ya. Jadi mereka Benar. juga tetap harus diberikan edukasi tentunya. Baik tadi kan kita Benar. bilang kita sudah dibekali mungkin lewat yang living edukasi mengenai produk tentunya ada juga nanti oleh Kalisa misalnya bisnis oleh Kak Indri, Indri. iya yang selalu ada tiap minggu yang disuguhkan gitu, tinggal kita lihat aja nih kalender yang hari ini minggu ini saya mau dapat makanan dari yang living, bentuk edukasinya yang mana ya, oh ini Kak ini tentang bahas dengan ini, ayo kita join gitu di sesinya mereka-mereka ini biar dapat
makanan baru yang kita bisa akan swap lagi gitu loh. Kita bisa turunkan lagi ke Duplikasi ya, pabrik kita. Yuni ya. Benar Iya, sekali betul. Papi, ada duplikasi di dalamnya gitu. Jangan ditahan-tahan sendiri. Ilmu kalau ditahan Nggak ada nggak gunanya. kemana-mana gitu Iya, kan. betul. Jadi ilmu tuh harus tetap di-sharingkan, karena itu akan jadi Nah, faedahnya akan besar nanti manfaatnya. itu ngelanjutin Kak Yuni, bagus banget tadi. Semakin pinter tim kita, semakin ringan kerja kita. Ya, kalau Yes. duplikasi itu berjalan, kerjaan kita ringan, benar deh, kita nggak pusing. Jadi jangan pelit-pelit kasih ilmu gitu ya. Gitu Kak Yuni. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin tentang produk Papi ya, Premium Experience Package, tentunya kita juga selain promo tentang produk, ada event dong, ada acara yang harus dilakukan gitu ya. Yang ini Mm-mm. bisa dilakukan di tempat umum nih. Boleh dijelasin nggak Papi lebih lanjut mengenai Jadi kan promosi? sebenarnya kalau kita promo itu tidak harus dalam bentuk Boarding in progress. enroll atau apa PEP atau produk ya. Kita Mm-mm. bisa promosi event atau kelas atau acara di mana memang terbuka untuk umum. Tujuannya adalah membuat orang-orang yang belum bergabung dengan Young Living bisa ikut acara kita dan mendapatkan apa pandangan, oh seperti ini yang living, oh seperti ini komunitasnya. Jadi kita bisa promosi bagaimana komunitas kita, kompaknya komunitas kita, funnya komunitas kita, dan juga kita menceritakan apa saja sih yang ada terjadi di yang living, sehingga orang-orang yang datang ke acara atau event atau kelas kita yang kita undang atau dia datang sendiri, kemudian berakhir dengan dia menyerahkan KTP dan bilang, Kak Susi, saya mau dong bergabung dengan Kak Susi. Nah, seperti itu yang kita harapkan dari kita punya kelas atau event, Yun. Oke. Kalau tadi Bu Mai bilang kan, 1 tahun ngejar nih Papi, 1 tahun. Itu waktu Mm-mm. nggak sedikit ya, maksudnya dan nggak pendek gitu ya. Tapi dan sekarang udah berbuah manis nih di jaringannya Ibu Umay ya. Oke. Wih, ada yang flexing, dia barusan enroll 3 katanya. Siapa Kak tuh Susi, Papi? Kak Susi, tepuk tangan buat Kak Susi. Sehari 3 ya, Kak Susi ya. Mantap loh. Oke. Kalau tadi kita punya produknya Papi, tentunya kalau untuk promosi harus ada medianya dong. Gak mungkin kita diemin sendiri gitu kan ya. Tentunya kita punya medianya yang harus kita gunakan. Kalau kita boleh lihat nih Papi, ternyata media yang bisa dipakai nih, waduh, cakep banget nih Papi, langsung animasinya keluar gitu kan ya. Ada dua, ada 5 nih animasinya Sebenarnya keluar, ada banyak ikonnya. sih. Ini kan karena ininya aja. Nyari ikonnya susah. Jadi 5 ini yang pertama itu gambar apa sih Kak Yuni? Tadi Kak Yuni bilang Kalau kayak tadi aku bilang gambar trompet bukan Papi. trompet katanya musuh teman-teman. Padahal ini kan toa ya, toa gitu ya. Maksudnya toa itu bukan toa. Jadi kita adalah corong, kita adalah speaker. Karena orang tuh bergabung dengan kita tuh karena melihat kita loh. Mereka join you ya, dia kadang-kadang tidak yang livingnya nomor 2 tapi you-nya lah yang sebagai merepresentasikan yang living, itulah yang dilihat sama mereka. Jadi speakernya teman-teman, cara ngomongnya teman-teman tentu lebih kena daripada kalau teman-teman pasang misalnya di apa namanya di sosial media. Tapi bagaimana kita approach people kayak tadi Bu Mai sampai setahun diajak, teman-teman lagi keluar bercerita itu lebih ada feel-nya. Karena kalau ketika kita bercerita dari hati, mereka tidak saja mendengar apa yang kita ceritakan, tapi mereka bisa melihat dan merasakan apa yang kita ceritakan. Ya, jadi teman-teman pertama pahami banget tentang yang living, produknya, usahaannya, sejarahnya. Jadi ketika kita bercerita, kita dari hati ngomongnya, seperti kayak kalau teman-teman punya anak dan senang banget menceritakan anaknya, pasti orang bisa merasakan feel-nya. Oh, anaknya lucu ya. Oh, anaknya pinter ya. Karena sebagai orang tua biasanya bercerita mengenai anak itu lebih berapi-api. Jadi teman-teman ketika bercerita mengenai yang living, api-api itu dikeluarkan gitu ya. Jadi jangan hanya bercerita. Jadi yang living itu adalah perusahaan esensial oil dari Amerika. Kabur tuh orang, ya kan? Kabur dia pasti, males dengerin kelanjutannya. Tapi kalau kita, oh jadi pengen tahu mengenai yang living. Jadi sini, nih coba dulu deh, ini oil dari yang living. Gimana rasanya? Kalau saya lanjutkan, kalau boleh tahu ya, oil ini adalah terbuat dari ini. Tahu nggak sih kamu berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat ini? Nah, menarik kan? Nah, dari situ apa namanya teman-teman akan kemudian lebih kena kalau kita
bercerita mempromosikan dari diri kita sendiri. Dan tanpa perlu alat, tanpa perlu apapun, dimanapun, kapanpun teman-teman kemudian mau mempromosikan Young Living itu bisa. Karena Young Living itu tidak ada waktu khusus untuk bekerja. Teman-teman Yes. bisa berbisnis Young Living anytime. Bahkan ketika malam, ketika lagi arisan, ketika lagi di tukang sayur di depan rumah ibu-ibu ngumpul, ketika lagi pengajian, ketika lagi di gereja, apapun itu, kapanpun teman-teman bisa bercerita. Teman-teman adalah medianya, Oh, ya. oke. Terus yang kedua adalah ini tentu dengan WhatsApp. Bisa WhatsApp, bisa message, apapun itu, direct message. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dan kita bercerita, itu kita bisa gunakan. Seperti Line, kemudian apapun itulah. Dan yang 3, 4, 5 ini adalah media sosial yang biasanya dipakai untuk kita menceritakan bisnis kita. Karena kita terbukti bahwa media sosial ini sekarang merupakan alat untuk menyuarakan apapun termasuk kita berpromosi. Yang biasa Yes. dilakukan oleh teman-teman di sini biasanya pakai Instagram. Nah, jadi dengan media-media inilah teman-teman kemudian bisa berpromosi gitu. Oke. Kalau tadi ada di chat nih Papi, kalau Kak Dia bilang Instagram adalah warungku katanya Papi ya. Di sini disebutin. Jadi kalau aku boleh rangkum nih Papi, jadi media untuk promosi juga, yaitu tadi ini adalah yang pertama adalah cara klasiknya kita ya dari zamannya dahulu, yaitu tadi menggunakan diri kita sendiri sebagai presentasinya kita atau implementasinya kita ke prospek yang kita approach gitu ya Papi. Istilahnya secara klasiknya adalah mulut ke mulut nantinya Papi ya. Kemudian Betul. kita memanfaatkan sekarang nih teknologi udah semakin maju ya, tadi ada media komunikasi jadi bisa menggunakan tadi ada WhatsApp, kemudian ada Line, ada Telegram, jadi mungkin banyak-banyak aplikasi lain yang digunakan sebagai media komunikasi teman-teman yang mungkin teman-teman gunakan untuk memprospek seseorang atau berkomunikasi dengan seseorang. Silakan gunakan semaksimum mungkin untuk media komunikasi yang ada. Kemudian dengan teknologi juga yang semakin maju tadi kita bisa menggunakan media sosial di mana kita Yes. bisa menyuarakan kata Papi ya, bukan hanya menyuarakan juga istilahnya bisa berkreasi gitu dalam membuat misalnya postingannya dalam bentuk reel, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar. Nah, ini dituangkanlah dalam media sosial semakin cantik orang-orang kan dan juga mungkin kata-katanya yang bagus gitu ya, semakin membuat orang penasaran jadinya ngeklik deh di bio misalnya ada terangannya WhatsApp-nya, klik langsung deh, Mbak ini apa sih misalnya, atau dia jadi penasaran dan lebih lanjut pengen tahu nih, ini si kakak ini ngomongin tentang ini melulu misalnya istilahnya di media sosialnya juga membahas tentang hal tentang misalnya produk-produk Young Living, tapi jadi penasaran lebih lanjut, jadi nge-approach kita nantinya. Jadi gunakan semaksimal mungkin kreativitas kita juga gunakan, jadinya prospek atau orang-orang yang belum mengenal masyarakat secara luas yang belum kenal Young Living jadi penasaran. Ya tadi teman-teman lah sebagai jembatannya. Media inilah yang kita gunakan sebagai jembatan kita. Jadi kan istilahnya kalau sekarang Papi ya komunikasi media sosial istilahnya tidak mengenal yang namanya jarak ya Papi. Betul. Dari Sabang sampai Merauke hingga ya sampai keluar negeri pun dengan media ini kita bisa kalau kita bisa maksimalkan ya bisa menghasilkan sesuatu nantinya. Yes, setuju. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang media nih untuk promosinya. Nah, tentunya dalam suatu media ada namanya postingan, ada unggahan, ada bahan yang akan dipromosikan. Nah, kalau kita kenal tadi ada media sosial, tapi bentuknya ada fitur yang bisa kita gunakan dalam bentuk feed, misalnya ya story dan reels. Nah, harus ada hal-hal yang diperhatiin ternyata ya Papi ya, balik lagi nih dari kita sebagai istilahnya memproteksi kakak-kakak brand partner juga. Jadi jangan sampai terjadi namanya product claim, jangan sampai terjadi namanya income claim. Kemudian pastikan kalau kita bercerita tentang pendapatan atau income, IDS itu yang disematkan di dalam postingannya, baik itu Yes. melalui feed, story atau reels-nya. Kemudian, nah kita juga bisa kalau yang tadi fitur feed, story dan reels itu adalah fitur yang istilahnya semua orang bisa pakai. Nah, ini ada tingkatan lagi nih Papi. Jika memang punya istilahnya budget lebih, boleh menggunakan namanya sponsor atau paid ads. Tapi balik lagi ya Papi ya, kita harus sesuai dengan
comply istilahnya ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di Young Living, karena kita bermain di lapangannya Young Living, tentunya harus mengikuti cara mainnya di Young Living. Pastikan kita akan reminder lagi nih kepada kakak-kakak sekalian, kalau ingin membuat postingan mengenai atau menggunakan paid ads itu hanya bisa untuk promosi kelas atau event yang akan dilaksanakan. Jadi bukan untuk mempromosikan atau berjualan tentunya produk yang livingnya itu tidak diperbolehkan. Kemudian pastinya ya mengikuti peraturan paid ads yang ada gitu. Nanti bisa dicek lagi di Instagram yang living, kita sering sharing di sana. Jadi buat teman-teman di sini atau kakak-kakak sekalian yang belum join di Instagramnya yang living, selain yang kita punya official, kita juga punya Instagram komunitas. Jadi isinya hanya mereka yang sudah bergabung di Young Living, yang sudah menjadi brand partner di Young Living, yaitu di YL_education, kemudian @youngliving.com. Jadi Iya. bahasan yang lebih lanjut, yang mungkin lebih spesifik ya Papi ya, itu bisa dilihat di postingannya kita, update-update apa aja mengenai peraturan, misalnya kebijakan dan prosedur Young Living, update mengenai misalnya produk, dan juga bisnis atau peluang bisnis, atau challenge-challenge yang sedang berlangsung di Young Living, itu kita update di sana. Jadi pastiin kakak-kakak sekalian udah join di Instagramnya komunitasnya Young Living ya. Betul. Oke, Papi, dari Papi ada tambahan kah ini mengenai unggahan media Enggak, sosial paling sih atau ini udah komplit di sini? udah sih udah komplit, tinggal paid ads itu nambahin sedikit bahwa juga tidak boleh dalam bentuk video ya. Biasanya kan ada Oke, juga yang ya, itu event sih memang atau kelas tapi dibikin video atau kayak live terus kemudian di ads-kan, itu juga nggak boleh. Jadi memang benar-benar kita harapkan hanya informasi akan diadakannya suatu event atau kelas begitu, dengan peraturan-peraturan lain yang nanti bisa teman-teman lihat di Young Living Instagram. Education gitu ya. Iya. Oh, Oke. sip. Kita lanjut nih, Papi. Oh, Papi ada kata-kata waspada. Waspada. Apa Ah, ini, Yun? Ada kata waspada nih. Tentunya pastinya kita terus mereminder kalau sering ada di Instagram YL Education juga, ini akan terus eh, di istilahnya apa, Pi? Gaung-gaungkan. Diunggah-unggahkan enggak setiap hari juga sebenarnya, tapi akan ada continue reminder tentunya bahwa kita tidak diperbolehkan melakukan promosi apalagi berjualan yang namanya di marketplace. Bentuknya marketplace apa, Papi? Yang istilahnya si hijau, si kuning, si Si orange hijau, gitu si ya, si kuning, biru. si ungu gitu kan. Tahulah teman-teman maksudnya apa gitu ya. Ya, benar. Karena nanti sanksi yang diberikan itu langsung yang namanya terminasi. Jadi Benar, tidak main-main loh ini. ya, karena tadi kalau sudah terbukti melakukan promosi dan juga berjualan di marketplace, tidak ada yang namanya kompromi gitu loh, Babi istilahnya. Langsung yang namanya terminasi untuk Yes. sanksinya. Yang kedua yang mesti diwaspadai adalah, nah ini juga yang kita pernah update di bulan Maret tahun ini ya, bulan Maret lalu, ya ini mengenai tidak menjual di bawah harga atau kita sebut dengan cutting price, Papi. Karena Yes. konsekuensinya yang pertama adalah kalau terbukti langsung pada saat email pertama kita berikan kepada si brand partner, kita akan informasikan bahwa akun beliau sudah eh, istilahnya ditangguhkan sementara, yaitu selama 10 hari. Itu Sejak pertama email, kali, Yun. ini Jadi pertama kali. begitu Jadi email pertama nggak ada kita bukan nggak ada surat-surat informasi, dulu gitu, nggak ada surat peringatan gitu, nggak ada ya? nggak ada. Jadi nggak ada istilahnya notice letter, Bapak ya, langsung Wow. diinformasikan pada saat teman-teman menerima email dari kita, dari tim kondak, itu akunnya teman-teman sudah kita hold atau sudah kita tangguhkan. Iya. Jadi ini akan sifatnya terakumulasi ya, Papi ya. Jadi jika lo 10 hari melakukan, masih tetap kita kasih informasi bahwa tetap melakukan, maksudnya kita mendapatkan informasi lagi atau kita mendapatkan Pelanggaran bukti kedua. lagi, pelanggaran kedua, ini akan naik. Jadi tambah menjadi 20 hari, Papi. Wow, kalau dia udah kena nih, terus kemudian melakukan lagi yang ketiga kalinya. Berapa saat Akan, kemudian? akan naik lagi, Papi, menjadi 30 hari. Waduh. Akunnya ditangguhkan. Ya, 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 ya. Nah, sampai keempat kali tetap ada pelanggaran terjadi dengan case yang sama, maka dengan berhati kita akan informasikan bahwa akunnya akan diterminasi.
Yes, itu worst case-nya akan kita terminasi ya, seperti itu. Jadi teman-teman memang bahwa marketplace sama cutting price ini adalah sesuatu yang memang kita anggap benar-benar krusial gitu ya, karena tidak saja merugikan teman-teman dari partner lainnya, karena kalau dia bisa menjual lebih murah, nggak ada yang lirik jualannya teman-teman, benar kan? Pasti dia akan membeli tempat yang lebih murah. Marketplace pun kan cutting price sebenarnya. Dan dia punya gaung lebih besar, jadi akan sulit buat teman-teman lain bersaing dengan yang ada di marketplace. Oleh karena itu, kita memang kasih sanksi yang cukup besar untuk marketplace dan cutting price ini. Jadi teman-teman pahami juga untuk cutting price itu tidak saja promosi ketika di sosial media, tapi juga ketika di WhatsApp. Ya, di Media WhatsApp komunikasi itu ya, Papi kalau ya? bikin WhatsApp kalau bikin story atau bikin apa biasanya ada tampilan di gambarnya itu ya. Nah, Mm-mm. itu dengan cutting price isinya tetap kita kenakan karena mungkin ada yang belum tahu karena memikir bahwa WhatsApp itu adalah closed group environment, tapi tidak untuk cutting price. Karena sebenarnya walaupun closed group environment, ketika posting sesuatu, khalayak ramai juga bisa lihat, gitu kan. Benar. Nah, itulah makanya teman-teman harap lebih waspada ketika berpromosi, melakukan promosi khususnya untuk marketplace dan tentu tidak boleh cutting price. Oke, Gitu. jadi bukan hanya media sosial, tapi semua media komunikasi itu yang melakukan pelanggaran ini tetap akan dikenakan sanksi ini ya, Papi ya. Berarti termasuk Line, termasuk apapun Telegram, itu, Telegram gitu ya. Oke. ya. Oke, jadi Siap laksanakan. siap melaksanakan. Oke, thank you. Oke, kalau tadi udah diwaspada ini dua hal yang memang harus dijauhi ya. Eh, Kemudian, oke, ada kegiatan lain nih, Pi. Ternyata yang namanya tadi kalau kita bilang promosi, ternyata kedua adalah aktivasi dan juga reaktivasi. Tentunya kalau di sini kan aktivasi adalah mengaktifasikan seluruh brand partner yang ada di jaringan, Betul, mengaktifkan gitu. Jadi jangan istilahnya mereka dibiarkan sendiri. Jadi tetap di betul. follow up, dirangkul. Kalau mereka perlu apa, edukasi-edukasi yang diperlukan, silakan bagikan gitu ya, Papi ya. Yes, setuju. Kemudian untuk itu untuk member yang atau untuk brand partner yang memang sudah aktif. Nah, kalau untuk reaktivasi yaitu adalah istilahnya ini kegiatan atau proses reaktivasi brand partner dalam jaringan yang sudah akunnya keburu inaktif, tapi istilahnya keburu tertutup karena beliaunya tidak melakukan pembelanjaan misalnya selama 12 bulan secara berturut-turut gitu. Jadi Betul. ini dua kegiatan yang bisa kita optimalkan juga dalam grupnya kita atau dalam organisasinya kita. Caranya bagaimana? Kita lebih lanjut. Kita Nah, bahas satu-satu ya, Papi ya. Ini pertama benar-benar. mengenai Jadi aktivasi dulu nih. aktivasi dulu. Nah, kan teman-teman kan pasti tahu dong di dalam seluruh jaringan teman-teman kalau kita suka lihat gitu ya, kita lihat nih bahwa ternyata 80% itu secara rata-rata ya tidak selalu begitu kejadiannya di setiap organisasi, tapi secara rata-rata mereka adalah user Ya, 80%. Jadi bergabung ke dalam jaringan kita hanya karena memang tertarik sama produk yang produk. livingnya saja. Jadi dia suka sama keunggulan produknya, kemudian dia suka sama apa benefitnya dan sebagainya. Nah, terus kemudian si user ini biasanya ya karena memang bagaimana dia tertarik ya karena memang kebutuhan yang ada dari dirinya. Oleh karena itu, bagaimana cara mengaktifkannya seorang user, kita harus kasih tahu dia mengenai produk-produk yang living. Katakan ada seseorang masuk ke dalam jaringan kita karena tertarik hanya sama peppermint karena katanya dingin-dingin gitu ya kalau dipakai di perjalanan enak deh rasanya jadi segar Aromanya juga enak, Papi. aromanya enak dia katakan dia cuma peppermint. Nah kita nggak apa-apa deh kita tarik dia ke dalam organisasi kita, oke dia user dia tertarik sama peppermint, gua akan jual yang lainnya. Tahu nggak sih kalau peppermint itu kan enak ya kalau untuk di perjalanan, cuman kalau malam-malam misalnya untuk anget-anget nih bisa lo dioleskan di dada pakai deh arsi. Oh, arsi kayak apa? Nah, kita harus selalu bisa bercerita mengenai produk sehingga seorang user ini dia benar-benar jadi user yang mumpuni, bukan hanya user yang hanya beli satu produk nunggu habis baru beli lagi, kan produknya kita bisa 2 bulan 3 bulan baru habis kan kalau dipakai jarang-jarang. Nah dia harus kita juga harus bisa berjualan, kita mengaktifkan seorang user ini sehingga dia tidak hanya tahu satu produk, dia tertarik dengan banyak produk dari yang living dan dia rutin belanja setiap bulannya.
itu adalah user. Jadi kalau bayangin 80% di dalam jaringannya teman-teman setiap bulan belanja katakan 50 PV saja, sudah berapa PV yang dihasilkan? Ya, itu kenapa kita harus mengaktifkan seluruh jaringan, ya. Jadi kita tidak hanya berpikir enroll, tapi kemudian kita melupakan apa yang sudah kita punya. Punya. Ya, yang sudah kita punya ini harus kita pertahankan loh. Kalau enggak, bocor. Kalau bocor, kita enroll banyak, yang keluar banyak, akhirnya gali lubang, tutup lubang. Kita nggak naik-naik. Kenapa saya rajin enroll, saya masih ada di start? Padahal saya kemarin, tadi pagi saya enroll 3 loh, kemarinnya saya enroll 10 loh, kemarin lagi saya enroll banyak. Tapi kok saya nggak naik-naik? Oh, yang keluar 25, ya kan? Yang nggak belanja 50 orang. Berarti saya cuma jadi lubang tutup lubang. Itulah kenapanya harus diaktifkan, walaupun dia seorang user. Nah, Oh. selanjutnya apa nih yang kita punya nih? Oke, selanjutnya kalau tadi sebelumnya juga Papi saya boleh tambahin sedikit ya mengenai user bahwa kan ada di poin-poinnya juga di sini suka mencoba produk baru. Pastiin kalau misalnya ada produk baru dari yang living, kita kan tiap bulan kan atau waktu ke waktu bisa ada produk baru, tawarkan kepada mereka. Ini loh, Hmm, nggak cuma mesti harus ini terus produk yang kamu coba gitu kan. Ada kasih cium mungkin produk barunya gitu yang living. Kalau mereka suka kan jadinya eh, akan mungkin membeli tertarik. produk barunya gitu ya Papi ya. Kemudian Hmm, hmm, misalnya tiap bulan kita punya diskon nih Papi untuk beberapa produk misalnya. hmm, hmm. Informasikan ke mereka, produk yang kamu pernah coba di bulan pertama itu ada diskon loh sekarang. Mau mau ngambil nggak misalnya atau mau mau order nggak? Atau mungkin ada produk lagi nih yang kemarin aku kasih eh testernya ke kamu misalnya untuk kamu coba, ternyata bulan ini promo loh. Nah, kemarin kan kamu bilang mau ini mau tertarik nih, tapi belum ada. Hari ini bulan ini udah ada promonya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan user kan tadi sensitif dengan diskon ya. Pasti kan kalau ada diskon yang ditawarkan sama yang living, itu di share juga ke merekanya gitu loh Pak ya. Yes, betul. Oke, tadi kita 80% kita ada namanya user. Kemudian, ini ada Nah, ini komposisinya lagi nih, 10% kita ada namanya benar, share, tapi. benar. Seller itu adalah dia sebenarnya penjual ya. Dia tertarik untuk kemudian nawar-nawarin ke orang gitu. Nah, Hmm. ini ada 10% yang seperti itu. Dia sebenarnya pengen cuan, tapi dia tidak pengen direpotkan dengan ngurusin orang. Dia cuma Oh. pengen ya udah gue kalau bisa jualan gue jualan aja ya, mungkin sesekali ada orang yang dia tawarin jualan tapi pengen menjadi downline-nya dia atau pengen direkrut, gue tertarik, ya udah sama dia direkrut. Cuman yang harus diwaspadai kalau seorang seller ini merekrut adalah kemungkinan dia tidak akan mengaktifkan downline-nya. Nah, berarti Hmm. tugasnya seorang builder adalah melihat rekrutan-rekrutan tiap hari siapa yang masuk di dalam jaringan saya. Oh, ini di bawahnya user ya, ada yang masuk. Oh, ini di bawahnya sharer ya, ada yang masuk. Mungkin saya akan mengaktifkan brand partner yang baru masuk itu yang di bawahnya sharer sama user. Karena kemungkinan besar yang masuk ke bawahnya user akan berakhir menjadi user. Yang masuk ke sharer mungkin akan berakhir kalau nggak jadi user, jadi sharer juga, jadi penjual juga. Nah, Oh, tugasnya siapa yang membuka mata orang-orang itu, mengaktifkan orang-orang itu lebih lanjut? Seorang builder ini yang ketiga, Yun. oke. Sip. Ini juga Nah, komposisinya 10% ya, Papi. yes, ini 10%. Bahkan kalau diperes, builder ini masih, builder itu banyak tipe-tipenya. Kalau kita mengenal ada alpha leader, alpha omega beta gitu ya, leader-leader itu ada tipenya. Alpha itu cuma 5%. Oh. Builder ini kadang-kadang dia semi alpha, dia pengen jadi builder, cuman kepengennya lebih besar daripada actionnya. Nah, yang benar-benar action itu cuma 5%. Itu pun kalau dia teman-teman di sini ketemu sama mereka, karena nggak semuanya alpha leader ini nongol sendiri gitu loh, ketahuan sendiri, harus digali sampai dia, oh iya saya mau deh jalanin, dan begitu dia mau, dia akan menjadi super leader di dalam jaringan teman-teman, seorang super builder. Jadi memang kenapa kita harus mengaktifkan semua orang yang masuk ke dalam organisasi, karena kita mencari si 5% itu. Ya, inilah yang kemudian mengontrol semuanya si builder ini. Satu jaringan, seorang builder lah yang berpikir gimana menggerakkan semua jaringan. Dikumpulin tuh builder ini. Builder ke timnya yang builder juga, yang core tim media. Bulan ini kita harus bergerak seperti apa? Di awal bulan punya meeting tuh.
apa yang harus kita lakukan ke user biar dia belanja, apa yang harus kita katakan ke seller biar dia kemudian tertarik untuk aktif, dan bahkan mungkin seller ini masih bisa digoyang untuk berubah ke builder. Ya, Yes. itu yang harus dipikirkan sama seorang builder, mengumpulkan core team-nya. Jadi satu jaringan itu harus aktif, jangan ada yang tidak belanja, gitu ya. Jadi biar nggak terjadi gali lubang tutup lubang. Jangan Oh, hanya sibuk enroll keluar, promosi keluar, tapi yang di dalam dicuekin. Jangan, iya. ya. Jadi harus balance ya Papi ya sebenarnya ya. Harus banget. Oke. Kalau tadi kita bilang tadi aktifasikan, jadi aktifkan seluruh jaringan yang ada. Nah, jadi gini Nah, ini. kakak-kakak sekalian. Mm-mm. Kalau tadi kita bisa lihat sebelum kita membahas tentang reaktivasi, sebenarnya kita sebagai brand partner pun sudah dikasih nih sebenarnya aplikasi fitur di dalam virtual office Papi untuk melakukan pengecekan jaringan. Kalau misalnya kita sudah mau tahap sebagai builder nantinya. Misalnya nih, Mm-mm. kita tahu nih eh, biar tadi mengoptimalkan yang ada di jaringannya. Otomatis kan kalau jaringan kita udah besar, Papi kadang-kadang nggak kekontrol ya siapa aja ada di dalam jaringan gitu. Dan bagaimana mereka udah aktif belum di jaringannya. Sebenarnya kita sudah bisa dikasih fitur-fitur yang ada di Virtual Office untuk melihat, untuk menilai dan untuk istilahnya eh, melakukan pengecekan, melakukan perhitungan gitu loh Papi. Nah, itu semuanya sudah ada di Virtual Office. Tinggal eh, bagaimana kita aktif di dalam Virtual Office itu sendiri nantinya Papi ya. Nah, salah Mm-mm. satunya nih kita mau bahas nih Papi. Ada satu bukan aplikasi ya, fitur di dalam Virtual Office untuk melihat nih, kalau kita sudah punya downline atau jaringan, siapa aja sih mereka-mereka yang aktif, siapa sih yang mau menjadi tidak aktif nih. Biasanya ini yang harus dicek juga ya Papi ya, karena tadi kita kan ingin mengaktifasi atau ingin mengaktifkan seluruh jaringan. Nah, salah satu fitur yang bisa teman-teman lihat nanti di Virtual Office adalah melalui menu yang namanya dashboard. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian ada namanya ringkasan. Ini kalau nanti teman-teman lihat di depan nanti ya, di bagian depan, di bagian menunya. Nah, ini ada namanya organisasi saya. Nanti kalau sudah ke fitur dashboard, ke ringkasan, scroll ke bawah, tarik ke bawah terus, nanti ada namanya, nanti akan muncul seperti ini. Nih, ada namanya organisasi saya nih, Papi. Kalau Papi juga nanti ngecek misalnya ya, mau ngecek-ngecek nih, misalnya teman-teman membantu. Nah, di sini kan ada keterangannya akun downline. Ada berapa jumlah downline-nya, kemudian brand partner barunya berapa. Nah, ini yang kita akan bahas sedikit, Papi, ya, mengenai akan menjadi tidak aktif. Jadi, sebelum kita tahu nih siapa-siapa aja jalan kita ternyata beliaunya tidak melakukan pembelanjaan selama berapa bulan gitu. Nah, dan akan menjadi tidak aktif. Sebelum dia menjadi tidak aktif, kita bisa follow up kembali nih Papi ke brand partner ini atau downline ini. Nah, Mm-mm. fitur ini yang kita gunakan untuk melihat. Nah, ini ada keterangannya, ada angkanya 0 karena di sini memang tidak ada kebetulan ya sebagai contohnya Oke, kita. Tapi kalau oke, di sini ada brand partner yang akan menjadi deaktif, nanti akan ada berganti nih, Pi. Entah itu 1, 2, 3, sekian, tergantung oke. berapa jumlah mereka yang akan menjadi deaktif. Nah, teman-teman langsung klik aja di keterangan lihat atau di tanda panah ini. Nanti teman-teman akan dibawa ke dalam fitur organisasi saya, akan di breakdown tuh nama-namanya mereka, kemudian nomor ID-nya mereka, kita bisa lihat mereka udah berapa bulan nih nggak melakukan pembelanjaan. Jadi semuanya tuh Oh, data-datanya sudah ada nih untuk keren kakak-kakak banget brand ya, partner. Yun. Iya, jadi tinggal kita aja nih memaksimumkan penggunaan fitur dari si Virtual Office tadi. Benar-benar. Wah, Jadi keren banget kita loh. bisa follow up lagi nih, Papi, mereka-mereka yang akan menjadi deaktif, Yes, rangkul lagi kembali mereka, tanyakan kenapa yes, tidak order atau yes. apa yang menjadi kendala. Jadi kan kita bisa tahu nih kebutuhan mereka apa sebenarnya. Takutnya Benar-benar. mereka tadi karena kita sibuk dengan kata-kata enroll, 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 mereka-mereka ini dilupakan Terabaikan. gitu, terabaikan. Itu yang kita Betul. tidak mau nantinya. Nah, kalau teman-teman ada yang nggak tahu, sudah tahu belum nih apa fitur dari VO kita yang ini? Sudah Saya tahu yakin belum? yang lagi Tahu. nonton hari ini semuanya sudah pada tahu, Papi. Kayaknya sudah tahu sih kalau aku yakin ya.
Tapi nggak apa-apa sih, jujur juga nggak apa-apa. Wow, ini baru gitu ya, karena bagi saya pun ini baru saya pelajari dari Kak Yuni nih. Oh begini ya Kak Yuni ya, ternyata VO kita itu sudah sedemikian rupanya membantu, benar-benar dia virtual office pada umumnya, dia sudah memberikan data yang kemudian membantu gitu loh, membantu kita untuk melihat bahwa apa namanya, ternyata ada pencegahan awal yang bisa dilakukan dan bisa kita dapat Yes. datanya. Ini adalah cara untuk mencegah ember kita bocor, untuk mencegah organisasi kita bocor. Jadi bahkan harapannya seperti pada gambar di sini, tidak ada yang tidak akan menjadi aktif. Berarti dia 100% dia mengaktifkan. Karena kebetulan cuma 4 orang sih downline-nya. Tapi begitu ratusan atau ribuan pasti akan muncul nih Terlihat yang tidak benar. menjadi aktif. Dan memang harapan kita adalah seharusnya 0. Jadi berarti kita mengaktifkan semua downline kita 100% setiap bulannya, itu jempol banget. Oke. Kalau tadi kita Penipuan sudah digital. spill sedikit ya Papi ya mengenai fitur di Virtual Office, tentunya nih, ada muncul produk-produk essential oil yang living nih Papi. Ini yang kamu bilang tadi loh Yuni, bahwa kemudian kalau kita mengaktifkan ke orang-orang itu ya yang di dalam organisasi kita, promosikan dong produk-produknya yang belum dia kenal gitu sih. Jadi tiap kita bisa cerita produk-produk lain yang mungkin menarik buat mereka dan mereka belum aware bahwa ada produk itu. Gitu Yes. sih. Kemudian Papi, balik lagi ya, sama ya tadi spill kalau ada promo-promo di yang living, ini mungkin promonya udah lewat ya, ini sebagai contohnya karena dibuat udah ini. Tapi salah satu misalnya di bulan ini, Papi kita punya keterangannya natural perfumery. Jadi istilahnya karena tema-temanya kita ada new product mengenai parfum gitu ya, secara natural yang bisa digunakan untuk bahan DIY mungkin di rumah gitu ya, atau bersama komunitas, bersama tim gitu yang untuk mengoptimalkan lagi dari si essential oil yang kita punya, dikreasiin lagi. Nah, ini kita punya diskon atau promo diskon nih Papi, setiap bulannya. Pasti ada kalau untuk diskon-diskon. Jadi, pastiin kakak-kakak nggak ketinggalan dengan promosi yang ada di Yang Living, aktif di emailnya, atau cek langsung di Virtual Office-nya. Jadi kan itu juga ada tuh setiap promosi di awal bulan, pasti akan dikasih lihat, akan di-send blast emailnya Papi. Jadi, eh, rajin-rajin untuk cek VO, rajin-rajin untuk cek emailnya juga. Karena itu adalah sarana komunikasi yang Living punya sebagai jembatan dari kita company yang Living kepada brand partner kita, Papi, kepada kakak-kakak sekalian. Yes. Oke, kalau tadi tadi kita punya promosi, kita punya produk yang harus spill atau harus dikomunikasikan kepada tim. Nah, tentunya edukasi juga mengenai essential reward. Karena kalau kita tahu tadi user kita selalu belanja tiap bulan, Papi, ternyata mereka tuh bisa dapat keunggulan lain loh selain belanja-belanja, Wow. tapi bentuknya standar order, manfaatnya hanya misalnya yang dapat ya otomatis produk dari yang livingnya. Tapi kalau beliau-beliau ini atau user tadi belanjanya kita tahu dia akan setiap bulan, tawarkan lain namanya essential reward. Karena dengan kita berikan informasi ini, Papi, ternyata yang juga di-spill di awal juga, Papi ya, benefit dari essential reward ini sendiri akan didapat oleh seorang user nih, Papi. Betul. User itu Nah, nggak cuma produknya, ternyata benefit yang selain produknya pun dia bisa dapat nih, Papi. Tadi oke. kalau ordernya bentuknya IR, dia dapat PV reward yang bisa diambil Redeem. terus, di redeem, benar. Kalau sudah, oh saya mau ini deh, saya mau redeem, misalnya produk tertentu yang dia incar nih, tapi kalau secara misalnya nominal itu terlalu berat, misalnya gitu ya Papi ya, bisa dengan PVIR gitu. Jadi terus kumpulin PVIR-nya. Nah, kita lihat produk yang dituju, yang tadinya awalnya keberatan secara nominal, bisa ditukarkan loh dengan PVIR-nya. Jadi pastiin Betul. kita memberikan edukasi juga mengenai IR ini ya, order setiap Benar, kayak bulannya. unik. Soalnya IR ini sebenarnya adalah salah satu bentuk cara bagaimana membuat tim kita selalu aktif setiap bulannya. Karena kan dengan adanya reward-reward di mana mereka harus melakukan sesuatu kan, which is adalah 100 PV setiap bulan, benar nggak Yuni, untuk IR? Ya, 50 dan 100 PV silakan dipilih. 50 dan Tapi 100 PV. Tapi benar. kita mengaktifkan jaringannya mereka, dirinya mereka kan. Kalau mereka Yes. kemudian tertarik dengan program IR ini dan mereka mendaftarkan diri untuk IR, kan berarti kita bisa memastikan bahwa semakin banyak tim kita yang IR, semakin aman kita sebenarnya. Ya kan, semakin kita tahu
cara menghitung berapa sih kira-kira OGV kita itu lebih gampang. Ya, Yes. dengan jumlah seluruh tim yang IR, biasa IR 50 atau katakan semuanya 100. Berarti saya butuh, kalau 100 orang tutup 100, itu berapa sih Yun? 100 kali 100? 10.000 Papi. 10.000. OGV 10.000 itu jadi apa ya teman-teman? Secara rank kira-kira. Oke deh, Ayo. nggak usah 100 deh. 50 aja deh. 50 yang IR 100. Berarti Tuh. sudah Dijawab sama Kak Dia tadi, Pi. Kalau 10.000 OGV-nya ada silver tuh, Papi. tuh kan. Nah, bagaimana kita cari 100 orang tutup 100? Nah, berarti harus punya lebih dari 100 orang. Karena yakin kalau kamu cuma punya 100 orang, nggak mungkin semuanya mau tutup 100. Ya, Sip. karena pasti 80%-nya user. Jadi harus lebih dari segitu. Oh, oke. Ya. Tadi udah belajar tentang IR-nya ya, tawarkan pada usernya. Kemudian ternyata kita kita juga bisa menginformasikan nih, tapi ternyata ada yang namanya tadi kan retreat atau retret kalau bahasa Indonesia Wow. gitu kan ya. Yang paling Yes. dekat ini adalah silver retreat misalnya ke Kroasia misalnya kita Siapa pilih. yang ke Kroasia? Siapa di sini yang ke Kroasia? Siapa? Harapannya kita ikut ya, Yun. Ternyata kita nggak ikut loh. Biar Kroasia itu kakak-kakak duluan, Papi, biar mereka juga bisa nanti sharing bagaimana di sana, edukasi apa yang didapatkan, hal baru apa yang mereka dapatkan dari teman-teman. Karena kan nggak ketemu sesama brand partner, tapi melalui komunitas besarnya yang Living yang ada di seluruh dunia. marketnya yang Living yang ada Dunia. di dunia gitu ya, Papi ya. Jadi kalau retreat ini, Yun, kenapa sih ini penting banget diinformasikan ke dalam komunitas? Kita kayak bikin ini aja. Komunitasku, ayo kita bikin travel agent. Tahun depan yang living, silver retreat-nya akan ke tahun depan kemana ya? Ada yang tahu nggak? Belum ada, Katakan, tapi bilang aja ke Kroasia dulu nih, Papi. katakan ke Kroasia. Nah, langsung deh. Tapi kita nggak bisa loh mempromosikan si Kroasia ini di awal tahun 2023, nggak bisa. Teman-teman harus dari eh, tahun ini adalah untuk silver retreat tahun depan. Biar kita langsung bikin teman-teman yang tertarik akan ikut jalan-jalan, dikumpulin, terus kemudian dibikin apa namanya, dipantau bulanan. Berarti kalau mau ikut ke silver retreat harus menjadi silver, silvernya harus 3 kali baru bisa pergi. Gimana caranya dia menjadi silver yang kuat dan bertahan 3 kali untuk pergi jalan-jalan bareng tim, bareng komunitas. Bayang ya, kalau kita nggak hanya sendirian, kita bawa 10 tim, kita bawa 20 tim untuk pergi ke retreatnya yang living, serunya kayak apa? Ya, kemarin yang pergi ke Bali aja serunya kayak apa? Ya, ke Bali yang sama-sama di Indonesia, tapi membawa tim yang lebih dari satu, itu seru loh. Apalagi ke luar negeri. Kebayang dong, Yun, fotonya mau di mana aja tuh pasti udah kepikiran loh. Seru Benar. banget kan? Kalau Jadi sama tim kalau mau senang maju tuh. pun istilahnya, Papi ya, lebih enak maju tuh bersama tim, bukan sendirian, Papi ya. Jadi Betul. untuk pergi retret pun lebih enak ya sama-sama tim dibanding Yes, sendirian. Makanya kita akan duplikasikan terus pada timnya. Ayo, 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 ayo gitu. iya, betul. Nah, Diafirmasikan. kalau aku minta sih setelah ini teman-teman langsung kumpulin nih, yuk kita pergi tahun depan yuk. Jadi siapa aja yang mau pergi, data tuh. Gimana caranya mereka jadi silver tahun depan di break, diturunin. Katakan perginya adalah di bulan-bulan Juni. Seperti ini ya, berarti kan diturunin tuh, Yun. Ya, Bulan ini dia harus seperti apa bergeraknya. Biar ya. benar-benar kejadian. Tugas trip gratis. Benar. Oke. Nah, Tuh ada tuh Papi di chatting juga tuh, di chat eh dari Kak Ayi gitu kan. Ayo, ayo. Berarti dia ngasih semangat nih. Nggak cuma mungkin karena dia tulisnya di chat, itu belum tentu ada grupnya juga, tapi untuk semuanya, untuk kakak-kakak yes. semua di sini gitu tentunya ya. Terima kasih loh Kak Ai, semangatnya. Dan juga Terus, dari Kak Dia tuh Papi. iya itu Red-rednya macam YL tuh umroh semacam versi. umroh versi bisnis kata Kak Dia. Ih, semangat, semangat tuh pada semangat semuanya. Mudah-mudahan doain juga teman-teman, mudah-mudahan next retreatnya saya sama Kak Yuni diajak. Pasti bisa Oke. Yuni, Yuni pasti bisa kamu. Ayo pergi Yun. Itu buat kakak-kakaknya dulu. Kita istilahnya nggak apa-apa. Istilahnya kita mendahulukan kakak-kakak sekalian dulu aja gitu. Kita Yes. mendahulukan kepentingan mereka dulu ya. Ya. Oh, ketemu di Bali. Ayo ketemu di Bali. Yes, November. Aku ikut, kalau ke Bali saya ikut kayaknya. Kita ketemu ya Kak Ai ya. Asik. Oke.
Sip. Kalau tadi ngomongin retret ya, Pi, ya, tentunya Ya, kita akan lanjut lagi nih. Ternyata yang living juga kan menjembatani ada yang namanya challenge-challenge ya, Papi ya. Yang baru kemarin kan udah lewat ya sebelumnya yang kita punya Epic Convention ada Ignite ya itu seru itu. tuh. Kemudian yang challenge yang lagi berjalan saat ini nih, Papi. Tentunya kita himbau juga di sini jangan lupa Captivate masih sampai Juli nanti 2023. Tapi bulan dengan depan dong. bulan depan dengan ya tapi tetap kita nggak apa-apa remind kan bagi mereka yang sudah ikut maksudnya yang lagi dalam challenge-nya semangat kakak semangat ini ada kita punya namanya Semangat. Wah, Maroko ya loh what else ini sih itu impian Maroko banget loh Maroko karena iya etnik negara yang cantik banget. pasti papi Kalau foto pasti cantik banget, ini keren. Nah, ini adalah challenge-challenge yang living tuh pasti nggak pernah kehabisan challenge. Kita pasti punya yes challenge-challenge seperti ini ya. Apakah tadi JLC atau kayak Ignite and Go atau ini Captivate di mana ada permainan. Sebenarnya challenge ini bukan hanya sekedar challenge yang teman-teman, aduh gimana ya caranya ikut ke Maroko. Tapi ini adalah alat buat teman-teman untuk mengaktifkan jaringan. Mm-mm. Baca peraturannya, detail, teliti, siapa aja yang bisa disasar untuk mengikuti challenge-challenge tersebut. Data orangnya siapa, undang meeting. Kita sama-sama pergi ke Maroko yuk. Caranya begini. Nah, sebenarnya dengan mengikuti peraturan mainnya, itu sedang mengaktifkan jaringan teman-teman, sedang membuat teman-teman berupaya untuk at least menjaga ranknya selalu ada di situ, atau bahkan bisa up rank. Yang kita pikir jangan diri kita dulu, bagaimana tim kita bisa meraihnya, kita bantu mereka sama-sama. Kalau semua tim itu terbantu dan dapat meraih, imbasnya ke kita kok. Jadi jangan hanya mikir, aduh kayaknya imbasnya bukan ke gue deh, kayaknya ini lebih ke tim gue deh, kayaknya males gue promosiin hal ini. Jangan, karena kita pasti akan kena imbasnya. Apakah kita akan menemukan enrollan lebih banyak, apakah kita akan menemukan kaki lebih kuat, apakah kita akan ketemu core team yang mumpuni, yaitu dengan cara challenge-challenge-nya dari yang living, termasuk si retreat ini. benar yang namanya organisasi itu bukan kerja sendiri ya ya papi ya jadi istilahnya ini kerja teamwork kerja sama Betul, tim jadi betul, tim yang kokoh akan punya organisasi atau komunitas yang kokoh itu pastinya hal-hal yang seperti ini, challenge-nya yang living seperti ini bisa digas-gas kalau kata Kak Ai tadi ya. yes. Tuh kan Oh, katanya Kak Diah, kalau ada challenge biasanya pada uprank. Nah, tapi jangan berhenti setelah challenge-nya tercapai. Ya, begitu uprank, ketemu ada challenge lain, bawahnya dikerakin lagi. Jadi selalu naik gitu ceritanya teman-teman. oke. Jadi nggak stuck di satu tempat gara-gara satu challenge ya Papi ya. Jadi itu sebagai nge-trigger kita untuk lebih lagi ke depannya ya. Betul. Oke, kalau tadi kita udah bahas nih beberapa hal tentang produk, promosi. Nah, Ini inilah dia. yang kita sebut dengan compensation plan. Mungkin di sini nanti lebih lanjut Yeay. Nah, mengenai compensation plan business ini kenapa builder. teman-teman? Kadang-kadang kayaknya kok suka dilupakan ya sama teman, kayak 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 itu kelas kedua deh, karena kayaknya susah ya, kayaknya nggak menarik, kok kayaknya kok gue jualan bisnis banget ya, kok gue MLM banget ya. Padahal promo yang ada sepanjang masa, promo paling besar yang ditawarkan oleh Yang Living adalah compensation plan. Ya, karena dengan kita menapaki compensation plan ini, tadi peluang bisnisnya itu semakin nyata di depan mata. Ya, Oh, tadi sudah lihat dong, apa pendapatan komisi-komisi down to earth-nya kita aja membelalakkan mata ya kan. Apalagi kalau kita flexing mengenai komisi-komisi yang didapat sama teman-teman, pasti itu wow banget. Jadi mm, teman-teman, yang pertama dilihat adalah sebenarnya malah sukses compensation plan ini dulu. Dengan compensation plan teman-teman punyalah goal. Tahun ini saya mau tutup silver. Tahun ini saya mau tutup gold. Tahun ini saya mau tutup platinum dengan siap-siap untuk open untuk diamond. Ya, jadi hal-hal seperti itu sudah harus ada di perencanaan kita. Kita nggak bisa hanya pergi go with the flow. Kalau ngomongin bisnis, kalau ngomongin yes. compensation plan, nggak bisa kita hanya go with the flow. Kita harus tahu kita mau jadi apa. Karena kita pasti punya impian, saya mau jadi diamond karena saya pengen punya pendapatan sekian, karena dengan pendapatan sekian saya bisa menyekolahkan anak saya katakan, atau saya bisa membantu
orang tua saya yang sudah akan pensiun pada saatnya, atau saya bisa melakukan apapun, atau saya bisa kemudian beramal lebih banyak lagi, apapun itu pasti ada impian yang bisa dicapai. Jadi teman-teman lihatlah compensation plan ini dulu, baru kemudian bagaimana meraihnya, baru lihat yang halaman sebelumnya. Oh, saya harus mengaktifkan semua orang. Oh, saya harus lihat bahwa ada retreat yang bisa dikejar. Oh, saya harus lihat ada Ignite and Go. Ada Maroko, ada itu adalah tools-tools untuk kita bergerak naik ke dalam compensation plan ini. Gitu sih, Oke. Yuni. Sekalian juga promosi boleh ya, Papi ya? Boleh Bulan dong. depan, Apa kakak-kakak tuh? sekalian sini, spill juga nih, mengenai, tadi kan kita bahas menggaung-gaungkan tentang compensation plan ya, Papi ya. Mungkin di sini banyak juga teman-teman atau kakak-kakak yang baru join nih, dan baru memulai bisnisnya di Young Living. Tentunya, karena harus paham juga ya, Papi, tentang compensation plan, biar tahu nih, cara main di Young Living, bagaimana istilahnya menguatkan leg-nya, jaringannya. Di sini kita akan spill juga bahwa di bulan depan akan ada bahasan lagi, istilahnya pengulangan lagi nih mengenai compensation plan. Dia akan dibawakan nanti sama tim trainernya yang Living. Oh Jadi iya. pastikan nanti kalau sudah ada tanggalnya, sudah ada kalendernya, di save the date-nya, book kalendernya. Oh, di tanggal sekian saya harus ikut atau join trainingnya yang Living karena ini bahasan yang saya mau gitu ya. Jadi jangan sampai Yes. lupa. Kita spill aja ya, Papi, ya, nggak apa-apa. Benar. Komplain 202 sama Kak Indri. Oke, benar. Mm-mm. Oke, dan baik lagi nih, Papi. Ternyata nih tentang reaktivasi. Tadi ngomongin tentang aktivasi, berarti untuk jaringan sudah aktif di dalamnya, reaktivasi. Nah, ini juga reaktivasi merupakan salah satu hal yang sangat familiar atau sangat berkaitan erat di Young Living. Atau berkaitan dengan brand partnernya Young Living. Tentunya gini, reaktivasi pada sponsor yang sama. Yang kita harapkan adalah pada saat seseorang teman-teman yang sudah join di Young Living, tapi karena suatu hal jadinya dalam 12 bulan berturut-turut ya tidak melakukan pembelajaran yang Living, tapi mau bergabung kembali nih karena dia mengingat atau mengetahui manfaat dari misalnya dari awalnya produknya yang Living dulu nih, tentunya kita harapkan dia akan mendaftarkan kembali akun yang lamanya dengan nomor yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya pada jaringan yang sama atau di Tapi bawah sponsor yang sama. yes, tapi Kak Yuni sebelumnya kita harapkan sebenarnya reaktivasi ini tidak ada karena harapan kita tidak ada orang yang keluar ya karena harapan kita adalah teman-teman di sini bisa mengaktifkan seluruh jaringan sehingga zero Reaktivasi ya, orang yang Pak ya. keluar jadi tidak ada bocor. Tapi kalau kata Kak Indri di dunia yang nyata hal itu Nyata, susah terjadi. Pasti akan ada aja yang bocor yang keluar karena sebab satu dan lain hal. satu hal. Dan harapan kita apakah orang yang sudah keluar ini akan serta-merta menyerahkan dirinya kembali? Kak Ayu, Sakila, aku mau balik lagi dong. Itu jarang. Yang ada adalah kita yang approach mereka. Ya, untuk mereka, kok kamu keluar sih? Udah lupa ya sama oil digest yang waktu itu katanya membantu kamu untuk rasa tidak nyaman di perut, misalnya. Nah, itulah kita yang harus lebih proaktif sebenarnya daripada kita menunggu orang-orang yang keluar ini mendekati kita untuk kembali. Silakan lanjut Kak Yuni. Oke, nih kita bahas lebih lanjut ya tentang prosedurnya ya. Kemudian untuk reaktivasi, ini tata caranya ya kakak-kakak sekalian, bahwa pengajuan reaktivasi hanya untuk akun yang telah tadi kegiatannya akunnya sudah menjadi inaktif atau drop in activity kalau sebutan di sini. Kemudian hal itu terjadi karena tidak adanya pembelanjaan atau order dalam 12 bulan secara berturut-turut untuk masanya ya. Kemudian pengajuan reaktivasi ini hanya dapat dilakukan oleh brand partner yang bersangkutan. Jadi nggak bisa diwakilin nih misalnya kakak-kakak merupakan upline sebelumnya gitu. Cuman kakak membantu. Sayangnya dari yang Living sendiri untuk email atau untuk berkomunikasi dengan yang Livingnya harus melalui alamat email yang sudah terdaftar sebelumnya di yang Living. Kemudian hanya bisa dilakukan oleh brand partner yang bersangkutan. Oke ya, tidak bisa diwakilkan. Kemudian akan dilakukan verifikasi oleh tim customer service atau kita sebut dengan member service-nya yang Living. Kemudian
Brand partner dapat melakukan perpindahan sponsor dan enroller ya saat mengajukan reaktivasi ke tim member service-nya yang living. Nah, tapi hal ini tadi balik lagi ya ke judul awalnya kita harapkan ini dilakukannya pada jaringan yang sama atau sponsor yang sama dengan sebelumnya. Oke. Dan kita tahu juga nih bahwa jika akun tidak aktif selama 2 tahun, ini ada informasi tambahan, note tambahan ya, kita informasi kepada kakak-kakak sekalian. Jikalau akunnya tidak aktif, jadi sudah drop dulu istilahnya, dan jelang dari dia drop itu selama 2 tahun ke depan, baru mengajukan namanya reaktivasi, maka ketika melakukan reaktivasi dapat membeli tadi paket baru lagi, yaitu paket premium starter kit lagi ya gitu ya, paket PEP, pakai experience package-nya. Dan karenanya juga si enroller atau orang yang mendaftarkan brand partner tersebut akan berkualifikasi. Jadi ada berkesempatan untuk mendapatkan bonus fast start kembali dan bonus start living kembali. Jadi istilahnya 2 tahun dihitungnya sejak akunnya drop atau minimum 36 bulan sejak pembelanjaan terakhir. Dan setelah itu dia nggak akun pembelanjaan sama sekali gitu ya perhitungannya. Kemudian ketiga adalah jika akun tidak aktif kurang dari 2 tahun atau tadi ya 1 tahun setelah dia drop atau istilahnya 24 bulan setelah pembelanjaan terakhirnya, dapat membeli lagi premium experience package-nya kembali tentunya. Kemudian enrollernya tidak berkualifikasi untuk mendapatkan bonus fast start dan start living bonus. Kemudian tapi tetap nih bagi statusnya adalah sponsornya itu tetap akan berkualifikasi gitu ya untuk mendapatkan komisi unilevel tentunya. Diperhitungkan jikalau si sponsornya juga tetap melakukan 100 PV IR-nya di akunnya sendiri di bulan yang sama dengan si brand partner yang direaktivasi tadi ya. Oke, ini lampiran dokumen pada saat pengajuan reaktivasi. Kak Yuni, aku mau nanya dong, Kak Yuni. Oh, kenapa, Papi? Itu reaktivasi, kenapa harus reaktivasi? Kenapa nggak daftar aja lagi baru? Oh ya gini, pada dasarnya kan gini Papi, oh thank you ya diingetin Papi, bahwa gini, di Young Living, jikalau kakak-kakak sekalian sudah mendaftarkan diri menjadi brand partner, sudah mendapatkan nomor ID, nah itu dipegang, disimpan, karena di Young Living sendiri hanya berkesempatan 1 kali menjadi brand partner Young Living. Jadi kalau tadi nggak melakukan pembelanjaan, tapi ya bisa melakukan namanya reaktivasi. Jadi bukan mendaftarkan diri kembali nih, langsung ke websitenya Young Living, mendaftar diri lagi dengan nomor KTP yang sama. Nah, ini akhirnya yang akan menjadi indikasi yang kita sebut dengan duplikat akun. Nah, ini ada sanksinya juga ternyata Papi. Yang harus kita lakukan bila terbukti beliaunya melakukan duplikat akun yang terbaru yang didaftarkan ya di Young Living-nya akan kita tutup, akan kita terminasi, dan kita akan kembalikan beliaunya ke akun lamanya beliau. Oke. Jadi jangan sampai nih yang tadinya niatnya mau membangun bisnis, ternyata nggak bisa dibangun karena ada terganjal di awal tadi, istilahnya tertangkap ya Pepi ya, bukan tertangkap juga sih, tapi didapati oleh timnya kita melakukan duplikat akun, maka sanksinya adalah kita akan terminasi akun yang paling barunya. Jadi pastikan ini diedukasi juga ke teman-teman sekalian, ke jaringannya juga, bahwa jikalau memang beliau sudah menjadi member Young Living, nggak perlu mendaftarkan lagi. Jadi cukup approach tim member service Young Living, informasikan, kasih nih, ini foto KTP saya sudah pernah jadi member sebelumnya, tapi karena satu dan lain hal, akun saya menjadi tidak aktif, tapi saya mau aktifin kembali. Nah, jadi nanti dibantu sama timnya, dokumen apa yang diperlukan, hal apa aja yang perlu dilakukan, nanti akan dibantu sama tim yang living ya, member service-nya. Jadi kita mencegah untuk terjadinya duplikat akun ya Papi ya. Makanya kita punya namanya tools-nya ini juga namanya reaktivasi. Jadi untuk membantu teman-teman yang sudah nonaktif biar aktif lagi. Ada pertanyaan tuh Kak Yuni dari Kak Diah. Oke, Kak, kalau reaktivasi new enrollment sponsor apakah tetap dapat fast start dan Start living? Start living. Nih balik lagi tadi Kak, sebelumnya kita bilang tadi ya, kalau reaktivasi new enrollment sponsor, dilihat lagi
akun yang direaktivasi sudah berapa lama sejak dia tadi terakhir dia drop kah? Tadi harus 2 tahun, minimum 2 tahun, atau 36 bulan sejak dia terakhir belanja, maka tadi kan si enrollernya akan berkualifikasi untuk mendapatkan fast start dan start bonusnya. Tapi kalau less dari itu atau kurang dari itu, maka si enrollernya tidak akan mendapatkan bonus fast start-nya ataupun start living-nya. Jadi hanya si sponsornya aja yang tetap mendapatkan commission levelnya, perhitungannya. Jikalau si sponsor belanja minimum 100 PV di akun beliaunya sendiri ya. Saya harap itu cukup jelas ya untuk Kak Dia. Oke, jelas. Lanjut Kak Oke. Yuni. Nah, ini lampiran dokumennya pada saat ingin melakukan reaktivasi. Pastikan ada IKTP aktif tentunya ya. Kemudian ada mengisi form brand partner enrollment atau kalau kita dulu bilangnya form DA, distributor agreement. Kemudian tentunya ada pembelanjaan atau pembelian premium starter kit atau premium experience package maksudnya ya. Jenisnya ada 4 kurang lebih. Dan juga kalau nggak mau membeli lagi paket starter kitnya, bisa melakukan pembelanjaan produk aja minimum 50 PV. Lalu kirimkan email melalui customer service kita di calsurf.id@youngliving.com. Nah, kalau kita juga nanti punya lebih lanjut, kalau nggak mau lewat email, bisa langsung informasikan ke emailnya Kasurf juga, saya mau pakai JotForm. Kita juga ada JotForm Reactivation. Nanti diberikan linknya sama tim untuk diisi dan akan di-follow up kembali sama timnya kita ya. Nah, ini ada sedikit mungkin QA atau pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Dapatkah member member atau brand partner yang living non Indonesia melakukan reaktivasi di Indonesia? Tentunya tidak. Jadi jawabannya tidak, karena tiap-tiap market punya regulatornya sendiri. Di Indonesia tentunya tidak bisa. Jadi hanya member atau brand partner yang living Indonesia lah yang bisa melakukan reaktivasi di marketnya yang living Indonesia. Tadi udah tentang dokumennya Papi ya. Goals-nya nih Papi. Yes, jadi Tujuannya. ini akhir slide gitu ya. Sorry banget nih, saya baru lihat ternyata sudah hampir 2 jam. Dari jam 12 kan ya kita ya. Maaf 12 ya. lewat sih sama Papi. Maaf. Ya udah, jadi goalsnya dari semua ini, kenapa sih kita perlu berpromosi, kemudian kenapa kita harus mengaktifkan seluruh jaringan, kita mencari orang dari luar juga, dan kemudian sampai kita bahas reaktivasi, itu tentunya adalah bagaimana kita kemudian sebagai seorang brand partner tahu bagaimana mengembangkan bisnis kita, bagaimana kita develop as brand partner dan menapaki jenjang semakin tinggi di dalam compensation plan. Tapi yang tadi kita perlu lihat juga bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, teman-teman jangan khawatir untuk selalu mempromosikan yang livingnya ya, mau produknya, mau kesempatan Bisnisnya. berbisnisnya, silahkan lakukan dengan cara yang menarik sehingga orang-orang mau datang gitu loh ke kita dan kita semakin berkembang. Dan hal ini tentunya selanjutnya Kak Yuni dilakukan dengan cara tadi aktivasi. Kalau aktivasi kita kemudian ada kelolosan dan akhirnya ada yang bocor, ada teman-teman kita yang akhirnya harus keluar dari jaringan, kita bisa tarik kembali kok, namanya reaktivasi. Ingat, bukan mendaftarkan diri baru, tapi mereaktivasi karena di yang living satu orang satu nomor KTP itu hanya punya satu nomor ID di yang living, tidak boleh punya lebih dari satu karena akan disebut dengan duplicate account. Aktivasi ini dengan cara apa? Branding pastinya ya di sosial media dan sebagainya, dan kita akan mendapatkan loyal atau new customer di mana enroll kita banyak, di mana brand partner di dalam jaringan kita loyal, semuanya belanja setiap bulan sehingga aktivitas kita 100%, dan kita punya new member yang tentu harus kita aktifkan juga, tidak hanya begitu masuk kita diemin, pokoknya dia udah beli PP dari gua aja, gua dapat aja pokoknya yang namanya fast start bonus 50%, selesai udah tugasnya. Jadi bukan hanya itu, tapi bagaimana kita membina mereka, teman-teman ini, untuk kemudian terbuka matanya, mungkin dia tertarik untuk menapaki komplain juga, ternyata dia seorang alpha leader gitu ya, dan tentu akan mempengaruhi OGV kita. Dan selanjutnya Kak Yuni, dengan OGV kita yang semakin besar, kita mencetak leader-leader baru, akhirnya kita punya rank baru. Itu harapan kita semua kan? Siapa di sini yang pengen up rank? Coba. Boleh bilang, saya pengen up rank gitu ya. Pasti semuanya pengen up rank. Bu Umi aja pengen up rank. Ya, jadi harapan kita semuanya ini teman-teman, Bu Umi kita doakan up rank segera ya. Yang bilang saya cuma Bu Umi, jadi saya doakan Bu Umi. Yang bilang saya doakan juga. Nah,
Terus kemudian, tapi dengan cara yang apa sih gitu kan? Nah, dengan cara apa tuh Yun? Ingat Comply peraturan tentunya. kita ya, karena memang pasti kita pengen berkembang, kita pengen melakukan banyak hal. Iya, Kak Diah kita doain juga semoga apa yang nggak ada yang saya bercanda. Semuanya yang ada di sini dari depan sampai akhir kita doakan bersama-sama. Semoga teman-teman bisa uprank dan di tahun ini kalau bisa ya punya rencana at least Desember deh gitu. Uprank lah gitu. Jadilah sesuatu yang lebih tinggi daripada yang rank tertinggi yang pernah kita capai sebelumnya. Gitu Kak Yuni. Oke, penjelasan Papi itu sudah komplit ya mengenai tadi enrollment dan juga reaktivasi dan bagaimana caranya, dokumen apa, dan dari kita juga untuk sudah mengantisipasi ya Papi ya tadi ya. Apa yang nggak boleh sebaiknya dilakukan, apa yang seharusnya boleh dilakukan, bagaimana caranya. Nah, dan tadi kan afirmasi nih, banyak nih kakak-kakak sudah mengaminkan bahwa bisa uprank tahun ini. Ini kan sudah masuk ke semester pertama ya, Papi, udah hampir habis ya semester pertama. Tinggal nanti semester sampai akhir tahun ini, goal-goalnya yang sudah dibuat sama teman-teman atau kakak-kakak brand partner, eh, bukan tentunya pasti ada pencapaian, harus ada pencapaian tujuannya tadi, goalsnya tadi, dan pastikan tidak bawa diri sendiri, tapi bawa timnya bersama-sama. Karena tadi kan, kita di uprank enaknya bersama tim, nggak mau sendirian. Kita mau sukses, nggak mau sendirian. Tentunya harus bersama tim. Karena yang living itu komunitasnya adalah komunitas yang positif, dan ingin semua jaringannya diaktifkan ya. Karena tadi kita ingin membangun suatu komunitas yang positif, dan juga mau mencapai suatu goals-nya pun sendiri, nggak mau sendiri gitu. Bersama-sama dengan timnya. Karena dari hal tersebut ya Papi ya, yang kita Betul. dapat manfaat tadi, benefit tadi tuh buat nggak cuma buat kita tapi buat timnya pastinya ya. Siap. Oke, Kak Yuni, kebetulan sudah jam 2, aku nggak enak banget karena kita mau 1 jam. Dan aku benar-benar happy loh Papi, kakak-kakak di Karena, sini bertahan gitu loh, maksudnya walaupun serius? Oh iya iya bener, jumlahnya bertahan. sama Terima loh kasih dari banyak tadi. kakak sudah bertahan dan mendengarkan Papi Oil kita berbicara ya di sini ya. Bercerita, menyimak. Thank you so much untuk kehadirannya hari ini. Tapi jangan lupa kita masih punya banyak training-training luar biasa nanti di bulan-bulan kedepannya, minggu-minggu depan. Nanti juga Selasa depan kita punya training lagi. Nanti kita spill lagi ya tentang apa. Belum Kak Ika tuh. Yes dong, biar semangat membara api. Ya, terus kobarkan api semangat kakaknya, jangan sampai pupus. Karena kita tahu nih, setiap usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ya Papi ya. Itulah sebutannya Betul. gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan positif, tentunya akan dibalas juga dengan suatu hal yang luar biasa nantinya. Nggak sekarang, tapi nanti. Nggak cuma mungkin ke kitanya, tapi mungkin ke organisasinya kita. Jadi, jangan pernah putus untuk menyebarkan kebaikan, kalau menurut aku ya Papi, karena ya benefitnya nggak sekarang, tapi nanti kita rasain sendiri nantinya ya. Setuju banget. Oke, Untuk terima Kak kasih Kak. Stasia, kalau ada pertanyaan terkait live edukasi dan sebagainya, boleh ditayangkan ke email conduct.id@youngliving.com. Kita akan lihat dulu seperti apa maksudnya. Gitu ya Kak Stasia ya, nanti kita bisa jawab lewat email. Iya. Oke, dari saya Irianto. Dan saya Yuni, dari tempatnya masing-masing kami berada. Terima kasih banyak untuk hari ini yang sudah join. Kita ketemu lagi di next trainingnya Conduct dan juga tim trainer kita ya. Sampai jumpa, sehat selalu juga Terima untuk kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih teman-teman. banyak.